Tanda tanya. Basmi Markas Besar Liga, bersih. Ruang pelatihan pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao. Longge mengibaskan rambutnya yang acak-acakan karena olahraga berat, lalu naik dari desa yang lembut. Dia melihat ke arah Huowu yang levelnya meningkat satu persatu, dan kemudian dia mengangguk puas. Haha, sekarang kalian semua telah mencapai puncak tingkat ke-6 Yu Huang, kalian dapat menggunakan fisik kalian yang menentang surga untuk membantuku menyembuhkan lukaku. Long Gao berkata sambil tersenyum. Tingkat ke-6 Huang mungkin mereka tidak dapat membantu Long Gao menyembuhkan luka-lukanya, tetapi lebih dari 1000 Huowu membantu Long Gao menyembuhkan luka-lukanya dengan sangat cepat. Ya, Huowu itu menjawab dengan patuh. Dari latihan kekerasan tadi, mereka menyadari betapa kuatnya Long Gao. Kekuatan spiritual yang besar membimbing mereka untuk mendaki ke puncak satu demi satu, dan juga memungkinkan mereka untuk bangkit dari tahap awal dari Yu Huang level pertama. Mereka telah mencapai puncak Yu Huang level 6, tetapi mencapai level ini sudah menjadi batasnya, dan mereka perlu memahami sisanya secara perlahan di tahun-tahun mendatang. Meskipun pemotongan naga sangat kuat, namun tidak begitu kuat sehingga dapat mengubah semua tarian api menjadi master tingkat Yu Huang. Sudah sangat bagus untuk meningkatkan tarian api ini ke puncak Yu Huang level 6. Selebihnya tergantung pada tarian api ini. Saya berlatih sendiri. Memikirkan hal ini, Long Qi melambaikan tangannya, dan lebih dari 1000 penari api terbang langsung ke langit di atas ruang pelatihan di bawah kendali kekuatan mentalnya yang kuat. Kemudian dia terbang ke tengah-tengah penari api ini dan mulai berlatih. Saya melihat tubuh Huowu ini memancarkan kekuatan alam semesta yang berwarna-warni. Kekuatan alam semesta yang berwarna-warni ini dengan cepat diserap oleh Long Qi dan digunakan untuk mengobati luka di tubuh. Ketika Long Qi menyerap energi warna-warni, wajah Huowu dengan cepat meredup, menunjukkan bahwa Long Qi perlu mengonsumsi banyak kekuatan alam semesta warna-warni untuk pulih dari luka-lukanya alam semesta dantian. Energi diubah menjadi kekuatan alam semesta yang penuh warna, jika tidak, Anda akan tersedot kering. Ya, orang-orang Huowu itu baru saja bangun dari mimpi, dan kemudian mengeluarkan alam semesta dantian yang diberikan naga kepada mereka, dan dengan cepat menggunakan fisik mereka yang menentang surga untuk mengubah energi alam semesta dantian menjadi kekuatan warna-warni. Pada saat ini, barulah penampilannya pulih. Lihat ini, Long Kecayi mengangguk puas, lalu menutup matanya dan mulai berlatih dengan serius, mengubah kekuatan alam semesta 5 warna menjadi kekuatan kosmik, dan kemudian memperbaiki alam semesta yang rusak kekuatan, lalu dia kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Namun, hanya istri Long Ge, Huowu yang memiliki kekuatan alam semesta yang penuh warna. Terlebih lagi, Huowu baru berada pada tahap awal level pertama Kaisar Yu dan belum cukup kuat. Tepat ketika Long Gao sedang aktif pulih, Aula Kaisar Naga mengadakan upacara pergantian. Rumah Kaisar Naga, Aula Utama Aula Kaisar Naga. Da Longge duduk di singgasana utama, Longge duduk di sisi kiri Da Longge, di bawahnya adalah Huowu. Di sisi kanan Da Longge ada beberapa perwakilan tetua lainnya yang digantung di atas Aula Utama, dan pakaian tak terlihat. Jangan terlalu menunjukkan kekuatan klan naga. Di bawah, perwakilan suku Dilong, suku Bulu Emas, suku Kegelapan dan suku lainnya sedang duduk di kam masing-masing. Sebagai kaisar, Dilong, sebagai sahabat Long Ge, juga datang ke sini untuk menyaksikan upacara tersebut dalam sejarah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena ini adalah satu-satunya rapat umum. Raja klan dari ras kosmik lainnya juga datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan upacara tersebut, yang sepenuhnya memberikan wajah klan naga. Hal tersebut menunjukkan bahwa klan naga merupakan ras kosmik nomor 1 di seluruh alam semesta. Aula Raja Naga sangat besar. Selain 10 ras kosmik utama, ras kosmik lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk datang ke klan naga dan melihat Aula Raja Naga klan naga. Berbeda dengan istana Kaisar klan Kaisar Naga. Di Aula Raja Naga, tidak ada yang berani bersuara, karena bahkan Kaisar Naga, yang berada di urutan kedua setelah klan naga, tidak berani bersuara, dan tentu saja ras kosmik lainnya juga tidak berani. Kami hanya saling mengirimkan pesan, menunggu dimulainya upacara pergantian. Sungguh aneh bahwa klan naga juga mengalami pergantian kepemimpinan, kata seorang master tingkat Yu Huang yang datang untuk mengelola klan melalui pesan. Ya, ini pertama kalinya dalam sejarah seluruh alam semesta. Aku tidak tahu kenapa, kata Yu Huang yang lain. Apapun alasannya, kami tidak dapat membuat tebakan sembarangan, karena transmisi kami disadap oleh ahli setingkat Kaisar Yu dari klan naga. Oh, kedua Yu Huang di depan tiba-tiba terbangun. Meskipun mereka kuat dan telah menjadi master tingkat Kaisar Yu, master seperti itu tidak ada artinya di depan master tingkat Kaisar Yu dari klan naga. Mengirimkan kapten pasukan Yu Huang saja dapat melenyapkan semua master di bawah Yu Huang tingkat 9. Oleh karena itu, mereka dengan jujur berkomunikasi satu sama lain tentang masalah lain. Untungnya, mereka tidak menunggu lama. Setelah semua orang tiba,
Raja Naga Dalongge berkata sambil tersenyum, selamat datang semuanya di klan naga. Datanglah ke klan naga untuk menyaksikan upacara pergantian kami. Suara Dalongge sangat jelas, tetapi setiap kata mengejutkan hati semua orang, seolah-olah diucapkan di dalam hati setiap orang, sehingga menyulitkan orang-orang untuk mendengarkan tanpa memperhatikan. Dari sudut pandang ini, kekuatan Dalongge jauh lebih kuat daripada kehendak Kaisar, dan hanya master di atas Kaisar Yu Senior yang dapat mencapai suara seperti ini yang mengakar kuat di hati orang-orang. Oke, jangan bicara omong kosong lagi, ayo langsung ke upacara pergantian. Kata Dalongge sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk mengorbankan pedang Raja Naga Emas dari tubuhnya saat itu muncul. Momentumnya yang kuat tidak hanya membuat para master tingkat Yu Huang di bawahnya iri, tetapi bahkan para tetua di sebelahnya pun merasa tersentuh. Pedang Raja Naga tingkat berapa ini? Bagaimana momentumnya begitu kuat? Penatua Dragon Armor bertanya melalui transmisi suara. Kami juga memiliki perlengkapan kekaisaran tingkat rendah, tetapi kami tidak akan pernah memiliki momentum sekuat ini. Dengan cara ini, pedang Kaisar Naga ini adalah perlengkapan kekaisaran tingkat menengah. Kata Penatua Long Yi dengan terkejut. Peralatan imperial tingkat menengah jauh lebih kuat daripada peralatan imperial tingkat rendah, tetapi momentum dari peralatan ini secara langsung membuat kita merasa kewalahan. Ini seharusnya lebih dari sekedar peralatan imperial tingkat rendah. Kata Penatua A dalam sebuah pesan. Kalau begitu maksudmu peralatan berkualitas tinggi tingkat kekaisaran. Penatua Long Yi bertanya melalui transmisi suara. Itu mungkin, kata Penatua Long Jia dalam sebuah pesan. Meskipun Dalongge dapat mencegat kata-kata di antara kedua tetua itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum ringan. Xiao Longge, kemarilah dan ambil pedangnya. Ya, Longge berkata dengan penuh semangat. Ketika dia melihat pedang Raja Naga ini, Longge tahu bahwa pedang Raja Naga ini jelas merupakan peralatan tingkat kekaisaran di atas rata-rata. Jika tidak, mustahil untuk memancarkan momentum yang begitu kuat. Alangkah baiknya jika dia bisa mencapai tingkat kaisar yang lebih tinggi, dengan cara itu. Keyakinanku dalam pertarungan lompatan menjadi semakin besar. Di langit di atas Aula Kaisar Naga, ada beberapa prajurit Kaisar Yu yang berada di tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-7, dan mereka terkejut. Ini sebenarnya adalah pedang kekaisaran tingkat tinggi. Saudara Long, pemimpin aliansi naga, bersedia menyerahkannya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki harapan yang tinggi terhadap Kaisar Naga kita. Tingkat Kaisar Yu berpikir dalam benaknya, tetapi dia tidak berani kirimkan pesan itu, jika tidak, Kaisar Yu lainnya akan mendengarnya. Ini mengungkap rahasia bahwa Longge memiliki peralatan tingkat kekaisaran yang tinggi. Pada saat ini, Longge dengan penuh semangat berjalan menuju tahta Kaisar Naga. Lalu dia berlutut di depan Dalongge. Xiao Longge mengambil pedangnya, kata Dalongge. Ya, Longge mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Ambil pedangnya, Dalongge berkata dengan ekspresi serius dan menggunakan kontrol mentalnya untuk mengendalikan pedang Kaisar Naga dan menyerahkannya. Pedang Kaisar Naga ini juga merupakan salah satu dari beberapa pedang Kaisar Naga bermutu tinggi, meskipun sebenarnya bukan yang terkuat. Tapi dia tidak begitu lemah. Dia patah hati karena bersedia memberikan pedang Kaisar Naga seperti itu, seolah-olah hal terbaiknya harus diberikan kepada orang lain. Memiliki lebih banyak beberapa cara yang menyelamatkan jiwa. Ya, Longge dengan hormat mengambil pedang Raja Naga tingkat kekaisaran. Ekspresinya serius. Saat dia menerima pedang Kaisar Naga, dia langsung merasakan jiwa naga yang kuat yang terkandung dalam pedang Kaisar Naga. Pedang Kaisar Naga tingkat kekaisaran ini tiba-tiba menjadi makhluk hidup yang memiliki jiwa naga yang kuat di dalamnya. Jiwa naga ini terhubung langsung dengan kekuatan spiritual Longge melalui pedang Kaisar Naga, membuat Longge merasa bahwa dia dapat mengendalikan jiwa naga ini, dan melihat pedang Kaisar Naga bermutu tinggi dari jiwa naga ini, serta proses menaklukkan medan perang, terlintas dalam pikiran di sini. Jiwa Longge terkejut. Mulai hari ini, Anda adalah penguasa seluruh alam semesta ini, dan seluruh alam semesta ini akan bergerak maju di bawah kepemimpinan Anda. Ya, saya pasti akan memenuhi harapan Saudara Long dan bekerja keras untuk membuat alam semesta ini lebih kuat. Kata Longge dengan lantang dan tegas. Oke, Dalongge mengangguk, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendukung Longge, lalu turun dari singgasana Raja Naga, berjalan ke meja tetua dan duduk. Longge mengerti. Dalongge tidak perlu berkata apa-apa lagi, dia memegang pedang Raja Naga kelas 1 Kaisar di tangannya, berjalan langsung ke singgasana Raja Naga, dan kemudian duduk dengan bangga. Saat dia duduk, Longge merasakan beban berat di tubuhnya, merasakan tanggung jawabnya, dan merasa bahwa dia telah benar-benar berubah kembali menjadi Raja Naga yang asli. Mulai sekarang, seluruh alam semesta akan diserahkan kepadaku. Aku pasti akan mengembangkan seluruh alam semesta dengan lebih baik di masa depan. Aku bisa melakukannya. Longge berpikir dalam hatinya, dan kemudian menyapu seluruh aula Kaisar Naga dengan dominasinya dan mata yang tajam. Lalu dia berkata dengan lantang, mulai hari ini,
saya adalah penguasa alam semesta ini. Saya akan memimpin semua orang untuk bekerja sama membangun alam semesta kita dengan lebih baik. Suara dominan Longge tersampaikan, dan kekuatan kosmik unik dari master tingkat Yudi meledak. Meskipun Longge bukan master nomor 1 di seluruh alam semesta, di bawah momentum yang kuat ini, dia menunjukkan keagungannya. Guru Kaisar Yu yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut dengan lantang berkata selamat kepada Guru Longge karena telah menjadi Kaisar Naga. Kami pasti akan mengikuti Guru Longge untuk membuat seluruh alam semesta kita lebih kuat. Di antara mereka yang berbicara dengan keras, suara Kaisar Long adalah yang paling keras, yang membuktikan persaudaraan yang sangat baik antara dia dan Longge. Master tingkat Kaisar Yu dan Kaisar Yu dari ras kosmik lainnya juga berteriak dengan keras, jangan sampai mereka tidak bisa berteriak keras, menyinggung Longge. Master tingkat Yudi itu mengetahui jiwa tersembunyi Longge. Longge akan membangkitkan jiwa asli dalam waktu dekat. Pada saat itu, Longge akan menjadi master di akhir level ke-7 Yudi di seluruh alam semesta selain Dalongge, dan Dalongge juga akan meninggalkan alam semesta ini dan kembali ke alam semesta miliknya sendiri. Para master level Yu Huang itu berteriak begitu keras ketika mereka melihat master level Yudi dari ras alam semesta mereka sendiri, dan mereka juga berteriak keras. Mereka tidak meremehkan fakta bahwa Longge hanyalah seorang master di tahap awal level Yudi. Bagaimanapun, Longge bukan lagi seorang master. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Yu, dan para tetua klan naga tidak tahu berapa banyak master tingkat Kaisar Yu yang ada. Melihat bahwa dia menanggapi panggilannya, Longge merasa bangga dan merasakan tekanan pada dirinya sendiri. Namun, karena Longge telah menjadi Raja Naga, dia tidak akan takut dengan tekanan ini, jadi. Longge menyingkirkan pedang Kaisar Naga tingkat kekaisaran, lalu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, oke. Semuanya, nikmati makanan yang disiapkan oleh klan naga kami untukmu, nikmati sepuasnya, dan biarkan seluruh alam semesta kita memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Raja Naga. Para penguasa ras kosmik lainnya mengangkat gelas mereka sebagai tanda terima kasih. Jadi, perjamuan pun dimulai. Selanjutnya, Longge duduk di meja utama dan menunggu para master ras kosmik lainnya datang dan bersulang. Inilah sifat dominan ras di alam semesta pertama. Mereka tidak akan pernah berinisiatif untuk bersulang. Terlebih lagi, selama proses pemanggangan, hanya 4 master teratas dari 10 ras kosmik utama yang datang untuk bersulang. Longge hanya berdiri dan menjawab. Perwakilan dari ras kosmik lainnya datang untuk bersulang, dan untuk ras kosmik lain selain 10 ras kosmik utama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk datang dan bersulang. Cara memanggang ini jauh lebih mudah. Longge dan yang lainnya hanya perlu duduk di meja utama dan menikmati jamuan makan. Saudara Long, selamat telah menjadi Kaisar Naga yang baru. Dilong datang dan bersulang. Terima kasih. Longge tersenyum pada Dilong, lalu mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu menawarkan roti panggang lagi sebagai balasannya. Setelah Kaisar Long memberikan penghormatan, langkah selanjutnya adalah Raja Klan Bulu Emas mengusulkan untuk bersulang. Efisiensi pemanggangan sangat cepat, setelah Raja Klan dari 10 ras utama di alam semesta bersulang. Itu sudah berakhir, tapi Master Yu Huang level 6 dengan rambut merah memaksa dirinya untuk datang dan bersulang. Biarkan aku datang dan bersulang. Aku adalah teman Longge. Ketika dia berada di planet binatang ilahi kita, dia bahkan meminum anggur binatang ilahi yang aku buat. Kata Master Yu Huang level 6 yang berambut merah. Seluruh kepalanya tampak seperti kepala singa. Kapten skuadron tentara Yu Huang yang menjaga ketertiban hendak mengusir Master Yu Huang level 6 ini, tapi Longge tersenyum dan berkata biarkan dia datang, dia memang temanku. Longge ingat bahwa ketika mereka berada di tingkat Yuang dan datang ke alam semesta kaisar, mereka melewati planet binatang dewa, di sana. Mereka juga meminum semangkuk anggur binatang mitos, yang secara langsung mempromosikan mereka ke level Yuang, dan hampir mengungkap rahasia bahwa mereka tidak berada di level Yu Huang. Sekarang memikirkan tentang pengalaman menembus alam semesta kaisar, sungguh mengasyikkan. Setelah mendengar ini, pemimpin skuadron pasukan Yu Huang melepaskan master tingkat 6 Yu Huang yang berambut merah itu pergi. Haha, aku sudah lama mengatakan bahwa aku adalah teman Tuan Longge. Master Yu Huang level 6 berambut merah itu tertawa, lalu berjalan lurus ke depan. Tuan Longge, apakah kamu masih ingat siapa aku? Tentu saja aku ingat, bukan hanya kamu, tapi juga anggur binatang mitosmu, ini enak. Kata Longge sambil tersenyum. Haha, baiklah, aku telah membawakan anggur binatang mitos ke sini sekarang. Meskipun tidak sebagus air mandi nagamu, rasanya pasti kelas 1, kata Kaisar Yu yang berambut merah sambil tersenyum. Haha, oke, terima kasih banyak. Aku akan memberimu air untuk mandi di kolam naga nanti. Kata Longge sambil tersenyum. Haha, aku sudah lama menunggu kalimat ini. Aku selalu menginginkan air dari kolam pemandian naga untuk membantu keturunan kita di planet binatang ilahi ditingkatkan.
Karena kamu setuju untuk memberiku sedikit, aku lega. Kaisar Yu yang berambut merah berkata sambil tersenyum. Ya, ayo, lakukan. Longge mengundang Yu Huang yang berambut merah untuk duduk. Yu Huang yang berambut merah mendapat kehormatan untuk duduk di sebelah Longge dan mulai minum dengan Longge. Saat kami sedang mengobrol, Yu Huang yang berambut merah tiba-tiba berkata pada hari-hari awal, 5 ahli tingkat Yu Huang datang ke planet binatang ilahi kami. Mereka juga sangat tertarik dengan anggur binatang ilahi saya, jadi saya mulai minum bersama mereka, dan 3 di antaranya juga bernama Long, kebetulan sekali. Hati Longge tergerak, lalu bertanya, oh, siapa nama mereka? Yang satu bernama Long Zizi, yang satu bernama Long Xingyun, dan yang lainnya bernama Long Yi. Haha, bukankah itu nama yang bagus? Mereka minum dengan sangat banyak. Kaisar Yu yang berambut merah berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Huo Wu, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahannya, lalu menyela dan bertanya bisakah Anda menjelaskannya kepada saya secara detail? Apakah si cantik penari api mengenal mereka? Kaisar Yu yang berambut merah bertanya dengan heran, dan kemudian menjelaskan kelima orang itu, yang bernama Long Zizi memiliki wajah yang lebih dingin, yang bernama Long Xingyun memiliki niat bertarung di matanya, dan yang bernama Long Xingyun memiliki semangat juang di matanya. Yang bernama Long Yi memiliki tatapan yang baik di matanya. Hei, bagaimana dia bisa menjadi putra atau putrimu seperti kakak Longge dan si cantik Huo Wu? Ya, kalau begitu Long Xingyun dan Long Yi adalah putra dan putri kami. Tanpa diduga, mereka kini telah memasuki alam semesta kaisar. Bagaimana dengan 2 sisanya? Longge bertanya sambil tersenyum. Huo Wu tertawa bahagia di sampingnya. Dia juga sangat senang mengetahui bahwa putra dan putrinya selamat, tetapi dengan perlindungan Da Longge, sama sekali tidak ada masalah. Memikirkan hal ini, Huo Wu memandang Da Longge dengan penuh rasa terima kasih. Da Longge tersenyum dan berkata saya sama sekali tidak membantu Long Xingyun dan yang lainnya. Itu semua adalah Long Xingyun dan yang lainnya yang datang ke sini sendirian. Haha, kakak Long juga merawat mereka secara diam-diam. Kamu telah mengamati mereka. Bahkan jika mereka dalam bahaya besar, kamu akan mengambil tindakan. Haha, kata Da Longge melalui pesan suara. Yu Huang berambut merah di sebelahnya berkata 2 lainnya, yang satu bernama Tang Yidao, dan matanya menunjukkan pria tangguh, sama seperti saya, dan yang lainnya bernama Gray, dan seluruh tubuhnya diselimuti suasana gelap, dan dia juga sangat kuat. Haha, benar saja, mereka berlima, Xingyun, Yi, Zizi, Yidao, dan Hui Hui. Mereka benar-benar masuk ke alam semesta kaisar. Aku ingin tahu kapan ini terjadi. Longge bertanya sambil tersenyum. Itu terjadi sebulan yang lalu, kata Kaisar Yu yang berambut merah. Oh, aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Longge bertanya. Haha, mereka berada di luar istana Kaisar Naga. Karena identitas mereka tidak diketahui, mereka tidak diizinkan memasuki istana Kaisar Naga, kata Da Longge sambil tersenyum. Kalau begitu jangan biarkan mereka masuk, kata Huo Wu dengan gembira. Haha, sekarang Xiao Longge adalah Raja Naga, dan perintahnya efektif, kata Da Longge sambil tersenyum. Saudara Long, Huo Wu memandang Longge. Ya, saya telah mengirim pesan kepada mereka untuk membawa Xingyun dan yang lainnya ke Aula Raja Naga. Longge mengangguk dan tersenyum. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Saya mohon Anda untuk berbagi. Ketika Long Xingyun dan 5 orang lainnya masuk ke Aula Raja Naga, Longge dan yang lainnya hampir tidak dapat mempercayai kekuatan mental mereka, karena kekuatan mental mereka tidak dapat mendeteksi peralatan tingkat kekaisaran apapun yang dimiliki Long Xingyun dan yang lainnya semua peralatan kelas kekaisaran hilang. Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi Longge setingkat Yudi. Apa yang terjadi? Di mana peralatan kekaisaran tingkat tinggi yang kami berikan kepada Nebula dan yang lainnya? Dan di mana peralatan tingkat kekaisaran yang kami berikan kepada Yida dan milik mereka? Terutama peralatan kekaisaran tingkat rendah dari Saudara Gray. Mengapa semuanya hilang? Longge bertanya dengan kaget. Namun, Huo Wu tidak bisa menjawab pertanyaan Longge. Long Xingyun dan Long Yi memiliki setidaknya 28 peralatan kekaisaran berkualitas tinggi, yang dikirim Longge dan yang lainnya ke Long Xingyun dan Long Yi, termasuk Da Longge yang juga memberikan beberapa di antaranya, dan Long Zizi dan Tang Yidao di sana juga banyak peralatan tingkat kekaisaran, tidak kurang dari 30 buah. Gray awalnya memiliki lebih banyak peralatan tingkat kekaisaran, total lebih dari 10 buah, termasuk 3 peralatan tingkat kaisar tingkat rendah. Haha, kamu akan tahu dengan jelas jika bertanya kepada mereka, kata Da Longge sambil tersenyum. Seluruh alam semesta diselimuti oleh kekuatan spiritual Da Longge. Oke, kata Longge melalui transmisi suara. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan ke level Yu Huang. Tanpa bantuan fisik yang menentang surga, dalam waktu singkat,
Tang Yidao dan yang lainnya berhasil mulai dari Yu Huang hingga Yu Huang. Dari tahap awal Kaisar level 1 hingga puncak Kaisar Yu level 6, pertarungan hidup dan mati seperti apa yang mereka lalui untuk mencapai titik ini. Terluka sebelum mereka bisa sampai di sini. Selain itu, Long Ge mengamati momentum mereka. Di antara mereka, Long Xingyun, Long Zizi, dan Tang Yidao memiliki kekuatan tempur terkuat. Mereka telah melampaui puncak Yu Huang level 6 dan mencapai puncak Yu Huang level 7. Kekuatan tempur tersebut ada di tanpa menggunakan peralatan kerajaan atau bantuan apapun, dan tanpa memasuki kondisi terkuat. Dapat dilihat bahwa Long Xingyun, Long Zizi, dan Tang Yidao memiliki kekuatan yang nyata. Mereka telah ditempa selangkah demi selangkah dan tidak dipaksa untuk meningkatkan. Hanya dengan cara ini mereka dapat mempertahankan kemampuan tempur Super Leapfrog mereka. Long Yi juga bagus. Dia mewarisi tradisi dukungan Huowu yang luar biasa, meskipun efektivitas tempurnya tidak kuat. Namun, kemampuan tambahan, kemampuan pergerakan, dan kemampuan pemulihannya adalah yang terkuat di seluruh tim, dan dia ada di sana. Efektivitas tempur seluruh tim meningkat lebih dari 2 kali lipat. Terakhir, ada Gray. Meskipun Gray awalnya memiliki potensi yang kecil, setelah pelatihan hidup dan mati tersebut, kekuatan tempur Gray, level puncak Yu Huang level 6, telah mencapai level menengah Yu Huang level 7. Meski masih berupa Yu Huang level 7, sedikit lebih lemah, ia dapat mencapai kekuatan tempur seperti itu sudah sangat bagus. Saat ini, di bawah perhatian para master tingkat Yu Huang, Long Xingyun dan yang lainnya berjalan dengan bangga ke Aula Raja Naga, Long Zizi, Long Xingyun, dan Hu Yi berjalan berdampingan di baris pertama, sementara Long Yi berjalan masuk dengan main-main kolom kedua. Saat Long Xingyun dan yang lainnya berjalan dengan bangga, mereka juga menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Mereka menemukan bahwa ada jutaan master tingkat Yu Huang di sekitar mereka, dan beberapa dari mereka memiliki aura yang kuat. Mereka lebih kuat dari master level Yu Huang. Di antara master level Yu Huang itu, banyak yang memiliki aura yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan kata lain, mereka sama sekali bukan lawan dari master tersebut, dan sisanya. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka tetap harus berusaha sekuat tenaga. Terlihat bahwa ras di alam semesta yang memenuhi syarat untuk datang ke Aula Kaisar Naga untuk menyaksikan upacara tersebut telah mengirimkan master level Yu Huang yang relatif kuat. Ada begitu banyak master. Saat aku datang ke alam semesta Kaisar di masa depan, aku tidak akan takut kehabisan lawan. Kata Long Zizi sambil tersenyum. Haha, kamu bisa bertarung sebanyak yang kamu bisa di sini, tapi jangan bertarung. Terlebih lagi, peralatan tingkat kekaisaran kita hilang, jadi jangan bertarung sembarangan. Kata Tang Yidao melalui pesan itu. Haha, semua peralatan tingkat kekaisaran telah hilang. Awalnya aku mengira kita tidak akan bisa mencapai Istana Kaisar Naga atau Aula Kaisar Naga. Tapi sekarang kita di sini, kita penuh harapan. Jalan. Yah, sekarang kita sudah bertemu ayahku, dan ayahku sudah menjadi Raja Naga dari klan Naga, pasti akan mudah bagi kita untuk mendapatkan perlengkapan kelas kekaisaran. Ayahku akan memberi kita perlengkapan terbaik, bahkan yang rendah peralatan kelas kekaisaran. Peralatan di atas level, kata Long Xingyun. Tentu saja ayah adalah yang terbaik bagi kita. Bukan hanya ayah, tapi ibu juga akan memberi kita perlengkapan, agar kekuatan kita bisa meningkat banyak, dan kemudian kita bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Dari transmisi suaranya kita dapat mengetahui bahwa dia tidak hanya suka mendukung, tetapi juga suka berkelahi, dan dia juga telah menerima warisan penuh dari Long Ge. Setelah mencegat transmisi dari Long Xingyun dan yang lainnya, Long Ge dan Huohu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka juga tahu bahwa transmisi ini pasti telah didengar oleh master tingkat Yudi, tetapi ternyata tidak masalah jika mereka mendengarnya. Siapa yang tidak memihak pada anak-anak mereka sendiri? Siapa yang tidak baik terhadap anak-anaknya? Xingyun dan yang lainnya menebak pikiran kita dengan benar. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tebakan Yi benar, tapi apa yang harus kita lakukan jika kita tidak memiliki cukup peralatan? Kata Huwu Chuanyin sambil tersenyum. Haha, Xiao Long Ge, Xiao Huwu, kamu masih mengirimkan suaramu seperti ini, hanya untuk aku dengar. Kamu telah membasmi banyak master Yu Huang tingkat 9, dan bahkan membasmi satu master tingkat Yudi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan kamu punya peralatan tingkat kekaisaran. Bahkan ada banyak peralatan tingkat kekaisaran yang lebih rendah. Lengkapi saja sendiri. Saya tidak punya banyak peralatan tingkat rendah. Saudara Long, kamu bisa memberiku peralatan tingkat kaisar kelas atas. Haha, peralatan tingkat kaisar kelas atas. Apa menurutmu kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Itu membutuhkan banyak bahan. Kalung 5 warnamu adalah satu bagian, dan pedang kaisar naga yang baru saja kuberikan pada Xiao Longge adalah satu bagian. Anda akan puas, kata Dalongge dalam sebuah pesan.
Haha, kalau begitu terima kasih, Saudara Long, kami bisa memberikannya saja. Longge buru-buru mengirim pesan. Dia tahu bahwa Dalongge telah memberi mereka cukup banyak. Jika dia terus memberikannya, itu akan berdampak buruk bagi pertarungan Dalongge di masa depan kekuatan. Baiklah, kami bisa memberikannya kepadamu. Terima kasih, Saudara Long. Kata Huohu melalui transmisi suara. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan peralatan kekaisaran yang lebih canggih, dari kata-kata Dalongge, Huohu tahu bahwa dia penuh warna kalung itu pasti seperti pedang Raja Naga Longge. Itu adalah peralatan tingkat kekaisaran peralatan, satu bagian dapat meningkatkan banyak kekuatan tempur, jadi Huohu tidak terus memintanya. Terlebih lagi, sekarang Long Xingyun dan yang lainnya hanya dapat menggunakan peralatan tingkat kaisar yang lebih rendah jika mereka diberikan peralatan kaisar yang lebih canggih, peralatan kelas, malah menjadi beban dan bahkan bahaya bagi mereka. Tepat ketika Longge dan yang lainnya sedang mengirimkan pesan, Long Xingyun dan yang lainnya telah tiba di depan tahta Raja Naga, dan berlutut dengan satu kaki Long Zizi, Long Xingyun, Long Yi, Tang Yidao, dan Hui Xiang melihat Raja Naga. Haha, bangun, masuk dan berbagi pesta dengan kami. Masih banyak yang ingin kutanyakan padamu. Longge berkata sambil tersenyum, lalu memberi isyarat kepada Long Xingyun dan yang lainnya untuk maju dan duduk. Tiba-tiba, para Master Yu Huang di sekitarnya dipenuhi rasa iri, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa karena Longge adalah Raja Naga. Apapun yang dia katakan adalah apa yang dia katakan, dan siapapun yang dia inginkan bisa datang dan makan. Ya, Long Zizi dan yang lainnya mengangguk. Kemudian dia menaiki tangga dan duduk di meja utama tempat Longge dan yang lainnya berada. Meja utama itu sangat besar. Bahkan jika ada 100 orang lagi, tidak akan terlihat ramai, dan selain itu, hanya ada 5 lebih banyak orang. Setelah Long Zizi dan yang lainnya duduk, Longge secara pribadi menuangkan anggur untuk mereka, dan kemudian mereka mulai mengobrol bersama dengan antusias. Zizi, levelmu meningkat begitu cepat. Longge berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa cepat kami masih belum secepat Anda. Awalnya kami mengira kami bisa lebih dekat dengan Anda ketika kami datang ke sini. Tanpa diduga, kami mengetahui beberapa waktu lalu bahwa Anda baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Yu, dan sekarang kamu telah menjadi Kaisar Naga. Kamu jauh lebih kuat dari kami. Long Zizi tersenyum pahit dan berkata, haha, aku bisa berlatih begitu cepat dengan bantuan adik penariku, tapi itu kamu. Bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatan tempurmu ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Longge bertanya melalui transmisi suara. Haha, karena kita telah melakukan terlalu banyak pertempuran, kita tidak dapat menghitung jumlah pertempuran. Dan seringkali kita berada dalam bahaya dan hampir pasti mati. Namun, kita mengandalkan peralatan tingkat sakti kekaisaran untuk melarikan diri dari bencana, lagi dan lagi, kata Tang Yidao. Bagaimana caramu melarikan diri? Mungkinkah kamu membiarkan peralatan tingkat kekaisaran itu hancur dengan sendirinya? Huohu bertanya melalui transmisi suara. Ya, Ibu, Long Xingyun berkata melalui suara, kami menggunakan peralatan kerajaan untuk menghancurkan diri sendiri sepanjang perjalanan ke sini. Setiap kali kami menghadapi bahaya mutlak, kami menghancurkan sendiri peralatan kerajaan. Pada awalnya, kami menemuinya. Yu Huang tingkat rendah itu dapat dikirim dengan menghancurkan sendiri peralatan kekaisaran tingkat rendah itu. Nanti, kita tidak perlu khawatir tentang Yu Huang tingkat rendah itu. Kami kemudian meledakkan peralatan tingkat menengah dan rendah tingkat kekaisaran untuk menghadapi para master dari Yu Huang level 4 hingga Yu Huang level 6. Kemudian, kekuatan kami meningkat pesat. Untuk master di atas kaisar tingkat 6, saat ini, kita harus menghancurkan sendiri peralatan kaisar tingkat yang lebih tinggi, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa menembus pengepungan. Semua peralatannya hancur sendiri. Longge berkata dengan kaget. Ya, ada banyak Yu Huang level rendah yang mencegat kita di awal, dan mereka berasal dari seluruh domain alam semesta. Mengetahui bahwa kita memiliki banyak peralatan tingkat kekaisaran, banyak Yu Huang yang menyamar dan datang menyerang kita, jadi pada tahap awal, kami memiliki sejumlah besar master tingkat Yu Huang jika kami tidak membuat peralatan kekaisaran tingkat rendah itu meledak sendiri. Bahkan jika kita memiliki peralatan kekaisaran tingkat tinggi, kita bukan tandingan Kaisar Yu tingkat rendah yang sangat besar. Setelah kita membiarkan peralatan kekaisaran tingkat rendah meledak dan membasmi satu persatu, Kaisar Yu tingkat rendah mundur, dan setelahnya mereka mundur, semua perlengkapan kekaisaran kita yang lebih rendah meledak. Long Yi berkata dalam sebuah pesan. Haha, ini sangat sulit. Mengapa mereka tidak terus menyerang? Perlengkapan kekaisaran dan inferiormu semuanya telah hancur sendiri. Mereka seharusnya bisa bergegas dan menyerang. Longge berkata sambil tersenyum. Tentu saja mereka ingin menyerang, tapi kami menghancurkan sendiri ratusan peralatan kekaisaran tingkat rendah.
Penghancuran diri membuat kami sangat patah hati. Hanya setelah penghancuran diri yang begitu kuat dari peralatan kekaisaran tingkat rendah barulah mereka mundur. Beberapa tidak ingin mundur, tetapi ketika mereka melihat kami mengeluarkan peralatan kekaisaran yang lebih kuat, mereka takut jatuh, jadi mereka mundur satu persatu. Kata Grey Voice. Terlebih lagi, ketika kami membiarkan peralatan kekaisaran tingkat rendah hancur sendiri, kami juga berjuang keras untuk terus meningkatkan kekuatan kami. Setelah peralatan kekaisaran tingkat rendah hancur sendiri, kami juga membasmi banyak Yu Huang tingkat rendah. Curi peralatan mereka, dan kemudian membiarkan peralatan mereka hancur dengan sendirinya. Jika siklus baik ini terus berlanjut, Yu Huang level rendah itu juga akan hancur, mereka tidak akan datang ke sini untuk mati. Mereka awalnya datang untuk merebut peralatan tingkat kekaisaran. Sekarang mereka melihat bahwa kita bahkan bersedia meledakkan peralatan tingkat kekaisaran, mereka berkecil hati karena mereka tahu jika kita memaksakan diri terlalu keras, kami akan menghancurkan semua peralatan tingkat kekaisaran. Penghancuran peralatan tingkat tinggi tidak hanya akan mencegah mereka mendapatkannya, tetapi juga dapat menyebabkan mereka binasa, kata Tang Yidao dalam sebuah pesan. Haha, cara ini lumayan, tapi apa selanjutnya? Long Ge terus bertanya melalui transmisi suara. Kemudian para Master Yu Huang level 4 ke atas mengambil tindakan. Kami tidak dapat mengalahkan mereka, jadi kami harus bertarung dan melarikan diri pada saat yang sama. Jika kami tidak dapat melarikan diri, kami menghancurkan sendiri sepotong medium kelas kerajaan peralatan ledakan tersebut melukai beberapa Master Yu Huang level 4 ke atas. Setelah itu, kami berjuang untuk keluar dan terus berteleportasi. Dengan cara ini, kami membuat kemajuan dalam pertempuran berkelanjutan, dan peralatan tingkat kekaisaran tingkat menengah kami habis satu persatu. Long Zizi berkata dalam sebuah pesan. Yah, kami sangat hemat dalam membiarkan peralatan kekaisaran tingkat menengah hancur sendiri, karena kami dapat melarikan diri selama beberapa hari atau bahkan sebulan setiap kali. Kemudian kami sepenuhnya diambil alih oleh mereka, dan kemudian kami menghancurkan diri sendiri. Kita dapat melarikan diri selama beberapa hari atau bahkan sebulan. Dengan cara ini, kekuatan kita akan meningkat secara bertahap. Ketika peralatan menengah kekaisaran kita habis, kita akan memiliki kekuatan untuk tidak takut pada itu Master di bawah Yu Huang tingkat 6. Kata Tang Yidao. Ya, tapi yang paling penting adalah Brother Grey memberikan peralatan tingkat rendah tingkat kaisar kepada kami berdua, jika tidak, kami tidak akan memiliki kekuatan tempur yang kuat seperti itu. Long Zizi berkata dalam sebuah pesan. Kami mengenakan peralatan lengkap kekaisaran tingkat tinggi, dan kekuatan kami tidak buruk. Long Xingyun berkata sambil tersenyum. Haha, jadi kamu tidak memiliki satu pun peralatan kelas menengah yang tersisa. Long Gein berkata sambil tersenyum. Ya, setelah kami meledakkan peralatan tingkat menengah tingkat kekaisaran yang terakhir. Menghadapi para Master Yu Huang yang terus-menerus datang dari segala arah di alam semesta, kami juga mulai menghancurkan sendiri peralatan tingkat tinggi tingkat kekaisaran. Xingyun berkata dalam pesan suara. Kamu baru saja menghancurkan sendiri peralatan yang kuberikan padamu. Huohu bertanya melalui transmisi suara. Ya, Ibu, saat itu terlalu berbahaya. Kami hampir terbasmi. Jika kami tidak meledakkan peralatan kerajaan dan berkualitas tinggi itu, kami akan binasa. Long Xingyun berkata dalam pesan suara. Kamu telah bekerja keras. Lalu master macam apa yang mengejarmu? Huohu bertanya melalui transmisi suara. Awalnya ada master yang sudah mencapai Yu Huang tingkat ke-7, lalu ada master yang sudah mencapai Yu Huang tingkat 8, dan terakhir ada master yang sudah mencapai Yu Huang tingkat 9. Kami bertarung dan melarikan diri pada saat yang sama. Jika satu peralatan kekaisaran tingkat tinggi meledak pada satu waktu, kami dapat melarikan diri selama lebih dari setahun, karena master level 7 ke atas yang mencegat kami tidak terus-menerus, Long Xingyun dikatakan. Ya, meskipun ada macan berjongkok, naga tersembunyi di seluruh alam semesta, dan meskipun ada banyak master tingkat Yu Huang yang tersembunyi, mereka tidak hidup berkelompok, tetapi berlatih di dunia terpencil mereka sendiri, jadi orang-orang tersembunyi yang datang untuk berburu Anda kecewa. Tidak mengherankan jika master level Yu Huang datang satu demi satu. Master tingkat Yu Huang dengan kekuatan untuk mencegat Anda, dan mereka berkelompok, adalah satu-satunya master dari domain kaisar semesta kami, dan mereka berasal dari 10 ras kosmik utama. Kami semua mengetahui tentang hubungan Anda dengan kita, mereka tidak boleh bertindak gegabah, kata Long Ge. Tapi, mereka sepertinya tidak tahu. Setelah kita memasuki alam semesta kaisar, kita diburu oleh ras kosmik di alam semesta kaisar. Inilah sebabnya kita meledakkan semua peralatan kekaisaran berkualitas tinggi. Ada hal yang tidak diketahui oleh master tingkat Yu Huang di alam semesta kaisar tentang hubunganmu denganku. Haha, aku yang mengatur ini. Kamu tidak perlu meragukannya. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa aku memblokir berita mereka. Sebaliknya, dalam perjalanan Tang Yidao dan yang lainnya menerobos alam semesta kaisar, mereka terus mengubah penampilan mereka.
Mereka akan mengubah auranya sehingga tidak ada orang di sekitar mereka yang bisa mengenalinya, kata Dalong Ge sambil tersenyum. Meski begitu, mereka yang mencegat dan membasmi mereka juga mengetahui hubungan mereka dengan kita. Long Ge mengerutkan kening dan berkata, jadi bagaimana jika mereka tahu, di hadapan kepentingan yang kuat, di hadapan orang-orang dengan peralatan tingkat kekaisaran yang lebih rendah, apakah menurut Anda mereka akan menyerah? Kata Dalong Ge dalam sebuah pesan. Tidak, mereka akan menyamar, dan setelah mengambil peralatan, mereka akan berlatih bersembunyi, kata Long Ge dalam sebuah pesan. Ya, itulah yang mereka lakukan. Para master yang datang untuk mencegat kami semakin kuat, dan pertempuran kami menjadi semakin sengit. Kami menghabiskan hampir setiap hari dengan luka serius. Untungnya, kami memiliki air Yulongqi, bisa segera obati lukanya, dan Yi dapat membantu kami dalam pengobatan, jika tidak kami akan terjatuh berkali-kali. Meski begitu, kami juga menghancurkan sendiri semua perlengkapan kekaisaran berkualitas tinggi dalam pertempuran kejam ini. Setelah penghancuran diri, kekuatan tempur kami telah mencapai puncak Yu Huang level 7. Dengan bantuan Yi, kami menggunakan transformasi naga, keterampilan bahkan dapat membuat kekuatan tempur kita mencapai puncak tingkat ke-8 Yu Huang. Kata Tang Yidao dalam sebuah pesan. Yah, ini sudah sangat bagus. Lalu mengapa perlengkapan kekaisaran tingkat rendahmu hilang? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Itu karena ketika kami memasuki Kaisar Bintang di tahap awal, kami bertemu dengan master dari 10 ras kosmik utama dan dicegat oleh mereka. Kemudian, kami bertemu dengan para master yang kekuatan tempurnya mencapai tingkat menengah Yu Huang tingkat 9 ke atas, dan kami harus menghancurkan Kaisar sendiri. Kami menggunakan peralatan yang lebih rendah dan membasmi lawan, lalu kami tiba di Bintang Kaisar, kata Long Zizi. Ras kosmik yang mana? Long Ge berkata melalui transmisi suara, wajahnya sudah menjadi gelap. Sebenarnya, Saudara Long, kamu seharusnya sudah menebak bahwa mereka adalah klan pembasmi tersembunyi. Mereka selalu pandai melakukan hal seperti itu. Benci. Apakah pembasmi tersembunyi ingin memusnahkan klan? Kata Long Ge melalui transmisi suara. Mereka mungkin ingin memusnahkan klan. Saat itu, aku membasmi klan pembasmi tersembunyi karena cedera hati Kaisar. Lalu, aku membiarkan ras kosmik lain menggantikan klan pembasmi tersembunyi dan mengubah nama mereka menjadi klan pembasmi tersembunyi. Ajari mereka beberapa teknik untuk menyembunyikan dan membasmi klan, kata Dalong Ge Chuanyin sambil tersenyum. Dalam hal ini, kita akan menghancurkan klan pembasmi tersembunyi. Long Ge berkata dengan dingin. Dilong terkejut setelah mendengar ini. Dalam kesannya, Long Ge tidak pernah begitu haus darah, tetapi ketika dia memikirkan tentang Long Xingyun dan yang lainnya di tim ini, putra, putrinya, dan teman-temannya benar-benar dibasmi olehnya, salah satu dari 10 ras teratas di alam semesta. Orang-orang mengejar Anda, itu sangat menyebalkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Ge, Huohu tidak keberatan, jadi sepertinya klan Yinsa perlu dihancurkan. Tapi, apakah Long Ge benar-benar menghancurkan klan Yinsa? Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Membasmi pembasmi tersembunyi itu mudah, tapi sekaranglah waktunya perang aliansi akan segera dimulai. Tidak buruk membiarkan pembasmi tersembunyi menjadi umpan meriam dalam perang aliansi. Ya, dan jika kita ingin menghancurkan klan pembasmi tersembunyi, menurutku kita bisa melakukannya. Long Zizi berkata dalam sebuah pesan. Apakah kamu datang sendiri? Long Ge berkata dengan kaget. Tentu saja, dengan peralatan yang kau berikan padaku, Kakak Long, kita memiliki kekuatan untuk membasmi klan pembasmi tersembunyi sedikit demi sedikit. Setelah kita menghancurkan klan pembasmi tersembunyi sedikit demi sedikit, kekuatan kita juga akan meningkat. Saat kita benar-benar musnah klan pembasmi tersembunyi, kami akan melakukannya, kekuatan kami mungkin telah mencapai puncak Yu Huang level 9. Tang Yidao berkata dalam sebuah pesan. Oke, kalau begitu terserah padamu untuk mengambil tindakan. Long Ge berkata dalam pesan. Jika kita mengambil tindakan, ras kosmik lain tidak akan keberatan. Long Zizi berkata dalam pesannya, jika ras kosmik lain membantu, maka kita akan berada dalam bahaya. Haha, ini mudah untuk ditangani. Mulai hari ini, saya menyatakan bahwa pembasmi tersembunyi saat ini tidak ada hubungannya dengan 10 ras kosmik utama. Ketika Anda membasmi semua pembasmi tersembunyi, ras kosmik lainnya secara alami akan menggantikan mereka dan menjadi yang alam semesta baru. Ras, Long Gein berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan komputer kristal dan mengeluarkan perintah di situs web Kaisar Alam Semesta. Perintah yang dikeluarkan oleh Long Ge adalah perintah Kaisar Naga. Perintah tersebut dikirim langsung melalui klan naga. Tidak ada yang akan mengira itu palsu, karena tidak ada cara untuk memalsukannya. Setelah perintah ini dikeluarkan, seluruh Kaisar Alam Semesta terkejut. Apakah Raja Naga akan menghancurkan klan pembasmi tersembunyi saat ini?
Seharusnya begitu. Perintah telah dikeluarkan. Memang benar. Tampaknya klan pembasmi tersembunyi akan binasa. Perintah Longge sangat sederhana, yaitu mengumumkan bahwa klan pembasmi tersembunyi saat ini tidak lagi menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama. Siapapun yang dapat menghancurkan klan pembasmi tersembunyi akan menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama. Begitu beritanya dirilis, entah berapa banyak orang yang tergerak, karena menjadi anggota 10 ras besar di alam semesta sungguh luar biasa. Tapi klan pembasmi tersembunyi terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Raja Naga mengeluarkan perintah seperti itu. Di antara perwakilan yang merayakan Longge menjadi Raja Naga, ada juga delegasi dari klan pembasmi tersembunyi. Setelah menerima perintah ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian pemimpin klan pembasmi tersembunyi berdiri dan bertanya mengapa. Tuan Raja Naga yang terkasih, mengapa Anda ingin suku pembasmi tersembunyi kami mundur dari 10 ras kosmik teratas? Pemimpin suku pembasmi tersembunyi berdiri dan bertanya. Semua orang berhenti bicara, berhenti minum dan semua tindakan. Semua orang memandang Longge untuk melihat bagaimana jawaban Longge. Haha, sudah cukup bagus jika aku tidak mengusir kalian semua. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Longge berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Tanya Raja Klan Pembasmi Tersembunyi. Kalian pembasmi tersembunyi mencegat teman-temanku, putraku, dan putriku. Inilah alasannya. Aku juga ingat ras kosmik lain yang telah mencegat dan membasmiku. Namun, 10 ras kosmik utama tidak membasmiku, Longge. Tanggapilah dengan serius. Kalau begitu aku pasti tidak akan bisa tinggal, jadi kamu harus mundur dari 10 ras kosmik teratas, kata Longge keras. Tuan Kaisar Naga, saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Ini mungkin dilakukan oleh Kaisar Yu yang tidak mengetahuinya. Saya pasti akan menemukan mereka dan membasmi mereka semua. Jelas Kaisar dari klan pembasmi tersembunyi. Tidak perlu. Seharusnya kamu sudah menghilang sejak lama. Saat aku lemah, aku lupa kamu mengejarku. Sekarang kamu mengulangi trik lamamu untuk mencegat dan membasmi anak-anak dan teman-temanku. Maka itu salahku. Kamu selamat datang. Longge berkata dengan dingin. Tuan Kaisar Naga, Kaisar dari klan pembasmi tersembunyi masih ingin menjelaskan. Tapi dia langsung disela oleh teriakan keras Longge. Cukup, sekarang kamu segera meninggalkan Aula Kaisar Naga, kalau tidak aku akan mengambil tindakan sekarang dan membasmi semua tuanmu di sini. Longge berteriak dengan keras, dan aura tingkat Kaisar Yu yang kuat menyebar, menyebabkan Kaisar Yu dari klan pembasmi tersembunyi kepada tak satu pun dari master level yang berani mengatakan apapun, mereka semua ketakutan, mereka tahu itu. Longge bisa melakukan apa yang dia katakan. Akibatnya, delegasi klan pembasmi tersembunyi berjalan keluar dari Aula Kaisar Naga dengan perasaan kecewa satu persatu. Melihat orang mati, mereka pergi dengan sedih. Mereka tidak berminat untuk melawan saat ini meskipun ada ras kosmik yang jauh lebih lemah dari mereka tidak berminat untuk mempedulikannya. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah meninggalkan domain kosmik Kaisar sesegera mungkin dan mencari domain kosmik terpencil untuk ditinggali. Klan Naga akan mengirimkan sesuka hati. Beberapa master dapat memusnahkan klan pembasmi tersembunyi mereka di sungai panjang sejarah. Melihat delegasi klan pembasmi tersembunyi dengan sedih keluar dari Aula Raja Naga, Long Zizi yang dingin pun mengacungkan jempol kepada Longge dan menyesali tekad Longge dalam melakukan sesuatu. Oke, apa yang harus aku lakukan telah selesai, dan sisa masalah pemusnahan klan pembasmi tersembunyi diserahkan padamu. Longge berkata dengan nada meremehkan, seolah-olah dia telah melakukan hal yang tidak penting. Ketertiban telah menentukan hidup dan mati klan pembasmi tersembunyi. Telah diputuskan bahwa puluhan miliar atau ratusan miliar orang di klan pembasmi tersembunyi akan dikejar tanpa henti di tahun-tahun mendatang. Basmi, tapi Longge telah berubah. Dia sekarang adalah Raja Naga. Dia harus menjadi lebih kejam untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Hanya dengan memberitahu orang lain bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat tersinggung, prestise Raja Naga dapat dibangun. Longge kebetulan menggunakan klan pembasmi tersembunyi, yang terakhir dari 10 ras kosmik utama, untuk mendemonstrasikannya, dan itu juga karena klan pembasmi tersembunyi tidak memiliki master tingkat Yudi sama sekali. Dan dengan mapannya Longge, ras kosmik dengan master tingkat Yudi mungkin tidak berani melawan Longge. Jika kami ingin membasmi pembasmi tersembunyi, kamu harus memberi kami perlengkapan. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Peralatan apa yang kamu inginkan? Longge bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja itu yang terbaik. Long Yi bergegas menyampaikan pesan itu. Oke, saya akan memberikan Anda peralatan terbaik, yang saya dapatkan ketika kita berpartisipasi dalam perang aliansi beberapa waktu lalu, kata Longge Chuanyin sambil tersenyum. Dalam perang aliansi terakhir, tim mereka membasmi lebih dari 100.000 orang mereka, ada peralatan tingkat kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya,
Long Ge dan yang lainnya juga membasmi beberapa master puncak tingkat 9 Yu Huang, termasuk beberapa pembasmi peralatan kelas kekaisaran tingkat rendah. Beri kami yang terbaik, kata Long Yi tanpa bersikap sopan sama sekali. Oke, kalian masing-masing akan diberikan 2 set peralatan kekaisaran tingkat tinggi dan 1 peralatan kekaisaran tingkat rendah. Saya harap Anda tidak menggunakan semua peralatan kekaisaran tingkat tinggi dan peralatan kekaisaran tingkat rendah ini dalam proses pemusnahan. Klan pembasmi tersembunyi, menghancurkan dirinya sendiri. Long Ge berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian dia dan Huo Wu menggunakan kekuatan mental mereka untuk memilah cincin luar angkasa mereka. Kemudian mereka mengeluarkan peralatan dari cincin luar angkasa mereka, memasukkannya ke dalam 5 cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Long Xingyun dan yang lainnya. Long Xingyun dan yang lainnya dengan senang hati mengambil cincin luar angkasa, dan segera melihat peralatan di dalamnya, serta sejumlah besar ramuan tambahan dan air mandi naga. Melihat ini, mereka tersenyum bahagia. Haha, jika kita memiliki peralatan canggih dan ramuan tambahan, kita masih tidak bisa menghancurkan klan pembasmi tersembunyi, dan kita akan sia-sia mulai sekarang. Tang Yidao berkata sambil tersenyum melalui transmisi suara. Haha, kalian bekerja keras. Terkadang klan pembasmi tersembunyi tidak selemah yang kalian kira. Setidaknya pemimpin klan mereka sekarang telah mencapai tingkat menengah Kaisar Yu. Jika kalian ingin menghancurkan klan pembasmi tersembunyi mereka, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jalan masih panjang, kata Long Ge. Kami baru saja membasmi master tingkat Yu Huang tingkat tinggi mereka. Adapun master tingkat Yu Huang tingkat rendah dan master di bawah tingkat Yu Huang, kami akan membiarkan mereka melarikan diri ke alam semesta lain, kata transmisi suara Grey. Kalau begitu cepatlah berangkat. Jika kamu tidak berangkat, atas perintahku, klan pembasmi tersembunyi akan melarikan diri ke alam semesta lain. Oke, ayo segera pergi. Tang Yidao berkata melalui pesan itu, lalu berjalan keluar dari Aula Kaisar Naga bersama Long Zizi, Long Xingyun, Long Yi, dan Hui Hui. Xingyun, Yi, hati-hati, kata Huo Wu dalam pesan. Dia tidak menghentikannya karena dia percaya pada keputusan Long Ge. Pasti ada alasan bagi Long Ge untuk memberitahu Long Zizi dan yang lainnya untuk mengejarnya sekarang. Setelah Long Xingyun dan yang lainnya keluar dari Aula Raja Naga, Long Ge mengirim pesan biarkan mereka terus mengasah. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka dapat memperoleh manfaat terbesar dalam perang aliansi. Dan kita sama, kita harus sayang kita sendiri, oleh karena itu, kita tidak punya waktu untuk bersama Xingyun dan Yi, biarkan mereka pergi. Ya, Huo Wu berkata melalui transmisi suara, tapi sekarang dia berada di dalam cincin luar angkasa yang diberikan kepada Long Xingyun dan Long Yi. Huo Wu memberikan beberapa hal lagi, yang cukup untuk menyelamatkan nyawa Long Xingyun dan Long Yi. Oke, sekarang Nebula dan yang lainnya telah tiba dengan selamat di Emperor Star dan muncul di hadapanmu. Kamu dapat menjamin keselamatan mereka di masa depan. Baiklah, terima kasih, Kakak Long. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Oke, kalau begitu aku akan mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukaku sekarang. Jika perkiraanku tidak salah, karena kecepatan kultivasi antara aku dan pemimpin aliansi pembasmi, Ryukaku. Kami akan memperbaiki luka dalam waktu singkat, 1000 tahun, dan perang aliansi juga akan terjadi dalam 1000 tahun. Itu akan meletus sepenuhnya dalam 1000 tahun, jadi Anda hanya punya waktu 1000 tahun untuk berlatih. Kata Long Ge. Yah, kami tahu, saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Long Ge berkata dalam pesan. Oke, bangunkan jiwa aslimu sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pamer di medan perang aliansi terakhir. Kata Long Ge melalui transmisi. Setelah transmisi, dia langsung berteleportasi tanpa menunggu jawaban Long Ge. Menghilang di meja utama. Melihat Long Ge berteleportasi, para tetua di langit pun menerima begitu saja, karena seluruh alam semesta ini awalnya milik Long Ge. Long Ge hanya membantu Long Ge mengelolanya yang terbaik adalah pulih dari cederanya. Sesepuh juga akan secara aktif mempersiapkan perang di Menara Elder. Perang aliansi siap pecah, kata Long Ge dalam sebuah pesan. Ya, kata para tetua, berteleportasi satu persatu di Aula Raja Naga, dan kemudian kembali ke Menara Penatua. Bagi mereka, 1000 tahun adalah waktu yang singkat, dan mereka dapat menghabiskannya dalam waktu singkat hanya dengan berlatih sambil lalu. Melihat para tetua itu berteleportasi dan menghilang di langit di atas Aula Kaisar Naga, Long Ge terus menyapa Long dan yang lainnya untuk berpesta, karena 1000 tahun sudah cukup bagi Long Ge, dan tidak butuh 1000 tahun untuk membangkitkan jiwa aslinya. Bertahun-tahun, dalam 1000 tahun ini, Long Ge dan yang lainnya ingin melihat bagaimana Long Xingyun dan yang lainnya tumbuh, dan kemudian menikmati waktu yang indah ini. Akibatnya, seluruh Aula Raja Naga juga mulai merayakan bersama, sama sekali tidak terpengaruh oleh penarikan delegasi klan pembasmi tersembunyi. Setelah 3 hari 3 malam berpesta,
para master tingkat Yu Huang di Aula Raja Naga secara bertahap bubar. Setelah delegasi dari berbagai ras kosmik pergi, Dilong juga mengucapkan selamat tinggal kepada Long Ge. Saudaraku Long, aku akan kembali juga. Oke, sekarang kamu adalah kaisar, masa depan seluruh klan naga kekaisaran ada padamu, kamu harus bekerja keras. Yah, dengan Kaisar Naga Long Ge yang merawat kita, akan sulit bagi kita, Kaisar Klan Naga, untuk berkembang dengan baik. Haha, kita juga perlu berlatih keras. Hanya ketika kita menjadi lebih kuat kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan dalam perang aliansi dalam 1000 tahun. Ya, pastinya, Kaisar Long berkata sambil tersenyum, dan kemudian meninggalkan Aula Kaisar Naga bersama delegasi klan Kaisar Naga. Setelah ras kosmik lainnya meninggalkan Aula Kaisar Naga, Long Ge memerintahkan pemimpin skuadron tentara Yu Huang untuk membersihkan Aula Kaisar Naga. Kemudian, Long Ge dan Huo Hu pergi ke Dewan Tetua Klan Naga yang harus dilakukan Kaisar Naga. Banyak hal terjadi sebelum Long Ge membangunkan jiwa aslinya. Kita juga perlu memahami kekuatan Klan Naga. Ayo pergi. Pergi ke Menara Penatua Gereja Presbiterian. Kata Long Ge melalui pesan itu. Ya, Huo Hu berkata melalui pesan itu, Huo Hu adalah istri Long Ge. Selain itu, dia adalah ahli setingkat Kaisar Yu dan memenuhi syarat untuk melihat Menara Penatua. Jadi, Long Ge memegang pedang Raja Naga. Pedang Raja Naga kelas atas segera berisi informasi tentang Menara Penatua Klan Naga. Long Ge menarikan informasi itu dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mereka berteleportasi bersama dan menghilang ke Aula Utama Naga Istana Raja. Setelah meninggalkan Aula Utama, mereka sampai di belakang Aula Raja Naga. Ada susunan teleportasi terpisah di Aula belakang. Susunan teleportasi ini digunakan untuk berteleportasi ke ruang beracun lain, tempat Menara Elder berada. Long Ge dan Huo Hu terbang ke dalam susunan teleportasi, dan kemudian kekuatan alam semesta dimasukkan ke dalam susunan teleportasi. Cahaya putih menyelimuti Long Ge dan Huo Hu, menyebabkan mereka menghilang langsung ke dalam susunan teleportasi. Ketika Long Ge dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah sampai di sebuah planet dengan gravitasi yang lebih besar daripada bintang neutron. Di planet ini, cahaya hampir tidak bisa lepas dari gravitasi planet ini, yang menunjukkan betapa kuatnya gravitasi planet ini. Ketika Long Ge dan Huo Hu baru saja keluar dari susunan teleportasi, mereka segera merasakan gravitasi yang kuat. Namun, Long Ge dan Huo Hu sudah siap mereka. Dan dia juga menggunakan kekuatan kosmiknya sendiri untuk menciptakan alam semesta, dan akhirnya terbang dengan selamat di planet ini. Tidak ada makhluk atau tumbuhan yang tidak perlu di planet ini, karena lingkungan seperti itu sama sekali tidak cocok untuk kelangsungan hidup, tetapi cocok untuk bercocok tanam. Dan satu-satunya bangunan di planet ini adalah Menara Elder yang tinggi. Menara Penatua ini lebih tinggi dari Menara Penatua Klan Naga Kaisar, sekitar 10 kali lebih tinggi. Dengan kata lain, Klan Naga yang kuat memiliki lebih dari 100.000 master tingkat Yudi. Anda harus tahu bahwa klan pembasmi tersembunyi tidak memiliki satu pun master tingkat Yudi, dan ras kosmik lainnya hanya memiliki sejumlah kecil master tingkat Yudi, sedangkan klan naga sebenarnya memiliki lebih dari 100.000 master tingkat Yudi. Terlihat bahwa kekuatan klan naga tidak sia-sia. Master tingkat Yudi yang abadi ini adalah kekuatan yang menentukan seluruh alam semesta. Menara Elder yang sangat tinggi. Long Ge berkata sambil melihat ke arah Menara Elder di seberangnya. Apakah ada penatua di setiap lantai Menara Penatua? Huo Hu bertanya. Dia juga mendengar beberapa informasi tentang Dewan Penatua dari Dalong Ge. Ya, Menara Penatua ini memiliki sekitar lebih dari 100.000 lantai. Itu berarti bahwa dalam sejarah panjang klan naga, total lebih dari 100.000 master abadi tingkat Yudi telah lahir. Long Ge menghela nafas. Dengan banyaknya master tingkat Yudi, tidak heran klan naga adalah ras kosmik pertama di seluruh alam semesta. Tapi pikirkan tentang kekuatan kakak Long. Kakak Long dikenal sebagai guru terbaik di seluruh alam semesta. Seseorang tidak bisa peduli dengan Dewan Tetua yang terdiri dari lebih dari 100.000 Yudi. Jadi bukankah kakak Long lebih kuat? Berkata dalam transmisi suara. Ya, ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu tidak dapat lagi diukur dengan kuantitas. Kekuatan saudara Long telah mencapai puncak Kaisar Yu tingkat ke-8. Banyak orang tidak dapat bersaing dengan kekuatan semacam itu. Bahkan mungkin di dalam Dewan Tetua dari klan naga, bahkan tidak ada master yang berada di tahap awal Kaisar Yu tingkat 8. Huo Hu berkata dalam sebuah pesan. Tidak, ada satu. Long Ge berkata dalam pesan suara. Kekuatan mentalnya telah terdeteksi dari tingkat tertinggi Menara Penatua. Saat mendeteksi tingkat tertinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa nomor pintu di tingkat tertinggi mengatakan nama kata-kata master tahap awal tingkat 8 Yu Huang. Ya, ada. Sungguh menakjubkan. Huo Hu berkata melalui transmisi suara. Kekuatan mentalnya juga terdeteksi, dan kristal nomor rumah di atas berkata Long Xiu, master awal Kaisar Yu tingkat 8,
pandai dalam kekuatan kosmik metalik. Long Xiu, 10 miliar tahun yang lalu, dia seharusnya tidak mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8, jika tidak, bukankah dia akan lebih kuat dariku saat itu? Long Ge berkata melalui transmisi suara. Ya, 10 miliar tahun sudah cukup bagi orang lain untuk membuat banyak kemajuan, jadi jika kamu mati sekali, kamu akan kehilangan banyak waktu latihan. Tapi kakak Long, kamu tidak perlu khawatir. Setelah membangkitkan jiwa aslimu, kamu akan memiliki energi ganda. Ya dewa, kamu akan berlatih dengan sangat cepat. Saya yakin tidak akan lama lagi kamu bisa melampaui Long Xiu dan menjadi master nomor 1 di alam semesta ini. Di Long Ge. Ya, saya pasti akan melakukannya. Long Ge berkata dalam pesan suara, dan energi mendominasi yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya. Ayo kembali, kata Long Ge dalam pesan. Apakah kamu tidak akan terus melihat menara tua itu? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Tidak, ayo kembali dan berlatih keras. Saya harap lain kali saya datang ke menara penatua ini, saya akan datang sebagai guru terkuat. Jika tidak, tidak ada yang akan mendengarkan saya di seluruh alam semesta di mana kekuatan dihormati. Ya, kata Long Ge. Ya, kata Huo Wu melalui transmisi suara, lalu dia dan Long Ge berteleportasi menjauh dari planet ini lagi. Setelah Long Ge dan Huo Wu berteleportasi, beberapa tetua di Menara Elder bahkan tertawa. Haha, Kaisar Naga telah kembali, tapi dia bukanlah Kaisar Naga yang asli. Jika bukan karena dukungan Kaisar Naga Agung, kami tidak akan mendengarkannya. Seorang master dari Kaisar Yu tingkat ke-7 tertawa. Ya, Saudara Xiu adalah yang terkuat di sini sekarang. Jika kami mematuhi perintah, kami juga akan mendengarkan Saudara Xiu. Kata seorang guru Yu di tingkat ke-7 sambil tersenyum muncul. Lebih baik menuruti perintahnya sekarang. Ketika suatu saat dia menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa melampauiku, aku yakin dia akan menyerah. Kata seorang master level Yudi yang tampan, yang secara mengejutkan adalah naga di tahap awal ke-8 Yudi tingkat, tunjukkan. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Saya mohon Anda untuk berbagi. Aula belakang Aula Kaisar Naga, tempat ini sekarang milik Long Ge. Kurung tutup. Long Ge dan Huo Wu saat ini berada di aula belakang Aula Kaisar Naga, mempersiapkan persiapan terakhir sebelum berlatih. Kami siap berlatih. Berapa lama kami akan berlatih kali ini? Sampai aku membangkitkan semangat asliku, jika tidak, aku tidak akan layak menyandang gelar Raja Naga. Kata Long Ge, Raja Naga pada umumnya adalah guru terbaik di seluruh alam semesta. Gelar Raja Naga setelah jangka waktu tertentu. Setelah berlatih, dia akan segera mencapai kekuatan puncak aslinya. Namun, Long Ge, master level Kaisar Yu di seluruh alam semesta, relatif kuat. Long Xiu itu telah mencapai tahap awal Kaisar Yu level 8. Jika bukan karena tekanan dari Da Long Ge, dia mungkin telah merebutnya, posisi Kaisar Naga. Untungnya, aliansi naga juga merupakan aliansi yang relatif bersatu. Kaisar Naga saling melindungi dan harus memastikan bahwa semua penguasa alam semesta adalah Kaisar Naga menjadi begitu bersatu. Selain itu, ada alasan penting lainnya. Alasan itu belum terungkap. Jika alasan itu terungkap, semua orang akan tahu bahwa hanya Long Ge yang bisa menjadi penguasa seluruh alam semesta, dan tidak ada orang lain yang bisa. Bagaimana dengan Xing Yun dan yang lainnya? Huo Wu bertanya. Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka memiliki begitu banyak peralatan kekaisaran tingkat tinggi yang kami berikan kepada mereka, serta beberapa peralatan kekaisaran tingkat rendah. Jika mereka tidak bisa memburu pembasmi tersembunyi, mereka tidak akan bisa melakukan semuanya, jalan menuju tingkat kekaisaran. Kata Bintang Kaisar. Yah, jika kita berbicara tentang kekuatan tempur sebenarnya, Nebula dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada saat kita datang ke Emperor Star, dan mereka jauh lebih kuat daripada saat kita mencoba Dragon Star. Cocok bagi mereka untuk berburu turunkan klan pembasmi tersembunyi sekarang. Huo Wu setuju. Sangat tepat, karena tidak hanya Nebula dan yang lainnya yang mengejar klan pembasmi tersembunyi, tetapi ras kosmik lain yang ingin menjadi 10 besar ras kosmik juga ingin menghancurkan klan pembasmi tersembunyi. Oleh karena itu, ras kosmik besar itu juga akan mengirimkannya, ahli mereka. Jika Anda mencegat klan pembasmi tersembunyi akan jatuh ke dalam bencana abadi, kata Long Ge. Kalau begitu kita bisa berlatih dengan tenang. Tanya Huo Wu. Ya, Long Ge mengangguk. Kemudian dia berteleportasi ke ruang rahasia bersama Huo Wu dan mulai berlatih dengan serius. Saya ingin tahu level apa yang bisa mereka capai setelah selesai berlatih. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang berlatih, bintang pembasmi tersembunyi berada dalam kekacauan. Kaisar klan Yinsa telah memberitahukan perintah Raja Naga kepada orang-orang klan Yinsa, jadi mereka mulai menjauh dari Hidden Killing Star.
Kaisar klan Yinsa terbang di atas klan Yinsa dan memandangi anggota klan Yinsa yang sibuk berlari menyelamatkan diri. Saya sangat emosional. Hei, jika ras yang lemah ingin menjadi kuat, mereka harus terus-menerus merampok peralatan dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Tapi kali ini kita merampok objek yang salah. Kita merampok orang yang tidak mampu kita sakiti. Oleh karena itu, kita tidak akan lagi menjadi kuat, tidak terlihat di masa depan. Jika klan terbasmi, seseorang akan menggantikan kita, desah pemimpin klan pembasmi tersembunyi. Di sebelah kaisar klan pembasmi tersembunyi adalah kapten klan pembasmi tersembunyi dari tentara Yu Huang. Dia adalah seorang master yang kekuatannya kedua setelah kaisar klan pembasmi tersembunyi. Sekarang, mereka juga tertinggal, menyaksikan orang-orang mereka terus-menerus diteleportasi dari bintang pembasmi tersembunyi melalui kam mesin teleportasi. Klan pembasmi tersembunyi kita telah melalui 10 miliar tahun perkembangan dan bahkan tidak dapat menghasilkan master level Yudi. Tampaknya bakat klan kita masih terlalu lemah. Jika kita memiliki master level Yudi, mungkin Kaisar Naga adalah hanya menghukumnya dengan berat. Hanya kita yang dikeluarkan dari 10 ras teratas di alam semesta, sepertinya masa depan kita akan sulit, kata kapten klan pembasmi tersembunyi. Untungnya, kita telah berkembang pesat dalam 10 miliar tahun. Selama pasukan Yu Huang dari 10 ras kosmik utama tidak mencegat kita, tidak akan mudah bagi master tingkat Yu Huang dari ras kosmik lain untuk mencegat kita. Tersembunyi klan pembasmi, kata Raja Klan. Aku khawatir anak-anak dan teman-teman Kaisar Naga akan datang untuk membalas dendam pada kita, kata kapten klan pembasmi tersembunyi. Saat mereka datang, kita akan menahan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka membasmi anggota suku kita yang melarikan diri, dan kita tidak bisa menyakiti mereka, jika tidak kita akan membuat marah Long Ge dan kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Yah, diperlukan waktu sekitar 10 hari bagi anggota klan pembasmi tersembunyi untuk pindah. Setelah 10 hari, mereka seharusnya bisa sepenuhnya mengevakuasi planet pembasmi tersembunyi. Pada saat itu, kita akan menemukan domain kosmik terpencil dan berkembang dengan baik. Klan pembasmi tersembunyi, kata kapten. Untuk melindungi anggota klan yang melarikan diri, diperlukan beberapa master tingkat Yu Huang. Apakah master tingkat Yu Huang sudah diatur? Semuanya telah diatur. Saya telah mengatur master tingkat Yu Huang untuk melindungi setiap 1 juta anggota klan, sementara keluarga kerajaan meminta para tetua dewan tetua untuk secara pribadi melindungi mereka. Oke, itu saja. Saya harap anak-anak dan teman-teman Raja Naga tidak melampiaskan kemarahan mereka pada rakyat kita. Jika tidak, kita akan menderita kerugian besar. Tidak ada satupun dari tim mereka yang bisa menghentikan Long Xingyun dan yang lainnya. Long Xingyun dan yang lainnya berjumlah 5 secara individu, kekuatan setiap orang berada di puncak level ke-8 Yu Huang. Ini adalah kekuatan awal mereka. Mereka akan menjadi lebih kuat setelah membentuk formasi, kata Kaisar klan pembasmi tersembunyi. Yah, jika kita mencegat mereka sendirian, para master tingkat Yu Huang yang tersebar itu pasti tidak akan mampu melakukannya. Namun, mereka yang melindungi anak-anak kerajaan adalah kapten pasukan Yu Huang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur Yu Huang tingkat ke-9 atau lebih. Mereka pasti akan melindungi anak-anak keluarga kerajaan, dan bersama dengan para tetua Dewan Presbyterian, mereka juga memiliki kekuatan tempur Yu Huang tingkat menengah 9, dan mereka juga akan melindungi anak-anak langsung Anda. Baiklah, kata kapten klan pembasmi tersembunyi. Jika itu masalahnya, aku akan lega. Aku ingin tahu kapan Long Xingyun dan yang lainnya akan tiba. Kata Raja Klan Pembasmi Tersembunyi, dan kemudian melihat ke bintang pembasmi tersembunyi dengan pemandangan melarikan diri dari gurun dari Hidden Killing Star berasal dari Hidden Killing Star. Ambil mesin teleporter untuk meninggalkan setiap kota. Tentu saja, mereka yang memiliki bor kosmik dapat mengambil mesin teleporter, dan mereka yang tidak memiliki bor kosmik dapat mengambil teleporter. Mesin, saya mengandalkan koneksi untuk menemukan seseorang untuk membantu teleportasi. Jika tidak ada latihan kosmik dan tidak ada koneksi, saya hanya bisa tinggal di planet pembasmi tersembunyi yang akan ditempati oleh klan pembasmi tersembunyi baru klan pembasmi tersembunyi akan berada di masa depan. 1. Tapi tidak peduli ras kosmik mana yang menjadi klan pembasmi tersembunyi, mereka tidak akan melepaskan anggota asli klan pembasmi tersembunyi. Untuk ini, Kaisar klan pembasmi tersembunyi tidak berdaya. Dia telah mengeksploitasi alam semesta secara maksimal. Dia harus mengizinkan lebih banyak anggota klan meninggalkan bintang pembasmi tersembunyi. Begitu mereka meninggalkan bintang pembasmi tersembunyi, mereka dapat tetap anonim dan bersembunyi informasi, dan kemudian dia pergi untuk tinggal di alam semesta yang jauh, tetapi ada terlalu banyak anggota klan pembasmi tersembunyi, yang berjumlah triliunan. Tidak peduli berapa banyak berlian kosmik yang ada, tidak cukup bagi orang-orang ini untuk berteleportasi. Oleh karena itu,
Ada banyak anggota klan pembasmi tersembunyi tingkat rendah yang tidak dapat hidup tanpa bintang pembasmi tersembunyi ini, yang tampaknya telah menentukan nasib mereka. Ras kosmik lain yang datang ke planet pembasmi tersembunyi ini di masa depan pasti akan membasmi semua anggota asli klan pembasmi tersembunyi. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menjamin kemurnian garis keturunan ras kosmik mereka 10 ras kosmik teratas. Yang harus dilakukan Long Xingyun dan yang lainnya adalah menenangkan diri. Cara untuk meredam mereka adalah dengan membasmi para penguasa tentara Yu Huang yang bersembunyi di klan pembasmi. Long Xingyun dan yang lainnya sudah ada di sini. Ponsel kristal kapten klan pembasmi tersembunyi menyala, dan dia mengambilnya untuk melihatnya. Mereka tiba-tiba mengetahui bahwa beberapa pasukan Yu Huang mereka diserang oleh Long Xingyun dan yang lainnya. Ya, dan itu adalah serangan yang tersebar. Pemimpin klan pembasmi tersembunyi juga mengeluarkan ponsel kristalnya. Target yang mereka pilih untuk diserang sekarang adalah semua master di Yu Huang level 8. Master kita dengan kekuatan tempur Yu Huang level 9 atau lebih dapat menghentikan mereka. Oke, sekarang saya memberi perintah untuk membiarkan master dengan Yu Huang level 9 ke atas mengepung Long Xingyun dan yang lainnya, dan mencegah mereka menyerang master level Yu Huang kita yang lebih lemah, kata kaisar dari klan pembasmi tersembunyi, dan kemudian langsung diumumkan di pesan. Bagaimana dengan kita? Haruskah kita tetap menunggu di sini? Tanya kapten klan pembasmi tersembunyi. Tentu saja, jika kita tidak berada di planet ini untuk melihat anggota suku pembasmi tersembunyi pergi dengan selamat, ras kosmik lain mungkin akan datang dan membasmi mereka. Banyak ras kosmik yang ingin menjadi 10 besar ras kosmik, sehingga mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Oke, kapten klan pembasmi tersembunyi mengangguk. Sekarang, hanya mereka berdua yang bisa memimpin bintang pembasmi tersembunyi. Di kamp mesin teleportasi di planet lain, Long Xingyun dan yang lainnya secara terpisah menyerang Yu Huang yang bersembunyi di klan pembasmi. Long Xingyun dan yang lainnya meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap para master di bawah level Yu Huang. Jika mereka ingin membasmi master level Yu Huang tersebut, mereka dapat membalas dendam dengan membasmi master level Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi, dan mereka akan mendapatkan banyak perlengkapan dengan membasmi master level Yu Huang. Adapun para master di bawah level Yu Huang, setelah Long Xingyun dan yang lainnya membasmi master level Yu Huang itu, ras kosmik lainnya secara alami akan mengurus mereka. Cici Long Xingyun berubah menjadi aliran cahaya. Memegang pedang kaisar naga tingkat rendah, di mana cahaya keemasan melintas, para master tingkat Yu Huang tingkat rendah itu dibasmi satu per satu, tanpa kemampuan untuk melawan sedikit pun. Memang, dengan keterampilan tempur tingkat ke-8 Yu Huang puncak Long Xingyun saat ini kekuatan seperti itu, tidak sulit sama sekali untuk membasmi master di bawah level 6 Yu Huang. Setelah membasmi Kaisar Yu yang melindungi anggota klan pembasmi tersembunyi itu, Long Xingyun berteleportasi ke mesin teleportasi dan berteleportasi ke lokasi berikutnya, bersiap untuk terus memburu master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi. Para anggota klan pembasmi tersembunyi itu semua terkejut ketika mereka melihat master tingkat Yu Huang mereka dibasmi oleh Long Xingyun dengan begitu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa semua klan pembasmi tersembunyi mereka harus menjauh dari bintang pembasmi tersembunyi karena mereka telah menyinggung klan naga terkuat di seluruh alam semesta, jadi wajar jika mereka diburu oleh penguasa klan naga. Tanpa perlindungan dari master tingkat Yu Huang, anggota klan pembasmi tersembunyi melarikan diri satu demi satu, karena jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan dibasmi oleh master dari ras kosmik lain yang diam-diam mencoba menghancurkan mereka. Jadi, salah satu pemandangan yang saya lihat adalah setelah meninggalkan bintang pembasmi tersembunyi, para anggota klan pembasmi tersembunyi mampu menyamar satu demi satu, lalu menyembunyikan aura mereka, berubah menjadi orang lain, dan langsung menyatu dengan kerumunan. Para pembasmi tersembunyi pada dasarnya pandai bersembunyi, dan bahkan master setingkat jenderal pun dapat dengan mudah menyamarkan auranya, oleh karena itu, setelah mereka menyamar, kemungkinan terbasminya memang berkurang. Beberapa ras kosmik yang biasanya ditindas oleh pembasmi tersembunyi kini membalas terhadap pembasmi tersembunyi. Namun, mereka hanya membasmi pembasmi tersembunyi yang melarikan diri di periode pertama. Pembasmi tersembunyi yang kuat itu telah lama disembunyikan dan telah hilang setiap sudut alam semesta. Namun, masih banyak anggota klan Yinsa. Dari susunan teleportasi yang keluar dari klan Yinsa, cahaya putih terus muncul, dan anggota klan Yinsa terus-menerus diteleportasi. Seperti Long Xingyun, Tang Yidao, Long Zizi, dan Hui Hui terus-menerus membasmi para master tingkat Yu Huang yang melindungi pembasmi tersembunyi. Setelah mereka selesai membasmi mereka, para master kosmik yang ingin membalas dendam pada pembasmi tersembunyi akan datang berikutnya mereka akan mengambil tindakan untuk menangani sisa anggota klan pembasmi tersembunyi. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, anggota suku pembasmi tersembunyi akan menderita kerugian besar bahkan lebih berat. Namun, Long Xingyun dan yang lainnya hanya membasmi mereka untuk sementara, setelah merebut cukup banyak cincin luar angkasa.
Mereka akhirnya menemui perlawanan yang kuat. Gray baru saja selesai membasmi beberapa master level Yu Huang level rendah. Ketika dia bersiap untuk pergi ke tempat berikutnya untuk membasmi master level Yu Huang level rendah lainnya, seorang master di tahap awal Yu Huang level 9 telah berteleportasi muncul di sebelah Gray. Hui, apakah kamu berani melawanku? Ahli tahap awal Kaisar Yu tingkat 9 berteriak keras. Klan pembasmi tersembunyi tidak boleh menyinggung mereka, bahkan jika mereka telah menyinggung mereka sekarang. Tapi dia tidak bisa membasmi mereka. Begitu dia membasmi mereka dan Raja Naga mengirimkan pasukan Yu Huang klan naga, maka klan pembasmi tersembunyi mereka akan benar-benar musnah. Oleh karena itu, misinya di sini adalah untuk menunda Gray dan mencegah Gray melepaskannya. Terus saja basmi Yu Huang level rendah itu. Gray juga memahami hal ini. Dia tahu bahwa pihak lain tidak berani membasminya, jadi dia menjawab dengan keras, kenapa kamu tidak berani? Setelah mengatakan itu, Gray berubah menjadi aliran cahaya abu-abu dan bergegas ke depan. Gray telah membasmi banyak master tingkat Yu Huang di depannya, dan juga telah memperoleh cukup cincin luar angkasa. Kebencian dari mereka yang dikejar sebelumnya pada dasarnya telah terbalas, masalahnya sekarang adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Pihak lain kebetulan mengirim master Yu Huang level 9 awal, dan itulah yang dia inginkan. Selain itu, dia tahu bahwa dia bisa menyerang lawan sebanyak yang dia mau, tetapi lawan tidak berani menyinggung perasaannya. Pertarungan seperti itu dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Oke, aku akan bertarung denganmu, kata ahli di tahap awal Kaisar Yu tingkat 9, dan kemudian mulai bertarung dengan Gray, selama Gray tertunda. Misinya telah selesai. Tanpa pengejaran Hui dan 5 lainnya, Master Klan Pembasmi Tersembunyi tingkat Yu Huang masih tidak takut dengan ras kosmik lainnya klan, tapi sekarang mereka mengejar tampaknya tidak ada gunanya membasmi klan pembasmi tersembunyi, karena klan pembasmi tersembunyi telah menjauh dari planet pembasmi tersembunyi, memperjelas bahwa mereka telah mundur dari 10 ras teratas di alam semesta. Ras kosmik kuat lainnya hanya perlu berkonsentrasi untuk bersaing memperebutkan 10 ras kosmik teratas. Oleh karena itu, setelah Gray tertunda, tim pembasmi tersembunyi pergi dengan selamat di bawah kepemimpinan beberapa Yu Huang level rendah. Hui dicegat, dan tentu saja Long Xingyun, Long Zizi, dan Tang Yidao juga dicegat. Setelah dicegat, mereka tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk melawan para master yang berada di tahap awal Yu Huang tingkat 9, karena mereka telah membasmi banyak Kaisar Yu tingkat rendah. Kemarahan mereka telah dilepaskan sejak lama, dan sekarang saatnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Long Xingyun dan yang lainnya ditahan, anggota suku pembasmi tersembunyi dengan cepat mengevakuasi planet pembasmi tersembunyi. Namun, ada juga beberapa ras kosmik yang memiliki dendam besar terhadap suku pembasmi tersembunyi di masa lalu yang telah tertindas untuk memberikan bantuan dalam perjalanan. Serangan kuat dari pembasmi tersembunyi menyebabkan kerugian besar bagi pembasmi tersembunyi. Namun, Kaisar Klan Pembasmi Tersembunyi dan Kapten Klan Pembasmi Tersembunyi tidak punya pilihan. Ada terlalu banyak anggota Klan Pembasmi Tersembunyi, dan mereka tidak bisa melindungi mereka semua keluarga kerajaan, dan bukan yang lain. Ada banyak waktu yang harus diurus. Dengan cara ini, setelah 10 hari 10 malam, sebagian besar anggota Klan Pembasmi Tersembunyi mengevakuasi Bintang Pembasmi Tersembunyi. Sejumlah kecil anggota klan tetap tinggal di Bintang Pembasmi Tersembunyi karena mereka terlalu miskin dan tidak memiliki potensi. Kuharap mereka bisa bertahan. Ayo pergi, temukan alam semesta baru dan terus tinggal di sana. Ya, Kapten Klan Pembasmi Tersembunyi mengangguk. Setelah mereka melihat kelompok terakhir anggota Klan Pembasmi Tersembunyi yang penting pergi, mereka juga memilih untuk pergi. Masih ada ratusan miliar anggota Klan Pembasmi Tersembunyi yang tersisa di planet Pembasmi Tersembunyi, tidak ada cara untuk membawa mereka pergi, jumlahnya terlalu banyak, dan Raja Klan Pembasmi Tersembunyi dan Kapten Klan Pembasmi Tersembunyi tidak memiliki kekuatan untuk membawa mereka pergi. Akibatnya, puluhan miliar orang ini akan menjadi sasaran pembantaian rasial di alam semesta lain. Ketika mereka membasmi semua anggota suku pembasmi tersembunyi di planet pembasmi tersembunyi, perang yang lebih hebat akan terjadi planet pembasmi tersembunyi, ia akan menjadi salah satu anggota baru dari 10 ras kosmik utama. Meskipun yang terlemah, ia juga merupakan bagian dari 10 ras kosmik utama dan dilindungi oleh 10 ras kosmik utama lainnya. Saya percaya bahwa planet pembasmi tersembunyi akan segera jatuh ke dalam badai berdarah. Lagi pula, banyak ras kosmik ingin menjadi ras pembasmi tersembunyi yang baru dan menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama, mereka harus membayar pengorbanan yang besar. Harganya adalah hanya setelah perang yang begitu kejam seseorang dapat mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama. Dalam kata-kata Raja Naga, untuk menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama, seseorang harus bertahan dalam darah. Hanya dengan menjadi ras kosmik terkuat seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari 10 ras kosmik utama. Namun,
Setelah menjadi salah satu dari 10 ras kosmik teratas, ada banyak manfaatnya. Anda dapat membangun tentara Yu Huang, Anda bisa mendapatkan dukungan dari 10 ras kosmik teratas lainnya, Anda dapat mengirim anak-anak Anda ke Emperor Star untuk pelatihan, dan Anda bisa dapatkan bantuan air kolam pemandian naga dari Emperor Star. Dengan berlatih, Anda dapat menguasai lebih banyak domain kosmik dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Singkatnya, menjadi salah satu dari 10 ras kosmik teratas adalah harapan banyak ras kosmik. Long Xingyun dan yang lainnya mengabaikan persaingan di antara ras kosmik. Mereka terus bertarung melawan para master di tahap awal Yu Huang tingkat ke-9. Bahkan Long Yi tidak membasmi para master di tingkat Yu Huang itu, tetapi dia masih menemukan Yin Huang. Yu Huangjiu yang membasmi tentara asli klannya para master tingkat awal mulai bertarung satu sama lain, dan mereka telah bertarung selama 10 hari 10 malam. Sampai sebagian besar pembasmi tersembunyi mengevakuasi bintang pembasmi tersembunyi, Long Xingyun dan yang lainnya masih bertarung dengan level awal ke-9 itu, level Master Yu Huang. Setelah bertarung sekian lama, mereka akhirnya mendapat terobosan. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Tanda tanya. Setelah 10 hari 10 malam pertempuran, Long Xingyun dan yang lainnya menerobos satu demi satu, naik dari puncak Yu Huang level 6 ke tahap awal Yu Huang level 7. Kekuatan mereka juga meningkat pesat, dan kemudian mereka melanjutkan ke bertarung bersih. Para ahli di tahap awal tingkat ke-9 Yu Huang bertarung melawan Long Xingyun dan yang lainnya. Meskipun mereka masih bisa bertahan, kecepatan kemajuan Long Xingyun dan yang lainnya juga mengejutkan mereka. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka mungkin masih maju. Saya hanya berharap mereka tidak maju terlalu cepat. Kita harus menjerat mereka. Master di tahap awal tingkat ke-9 Yu Huang berpikir dalam benaknya, dan kemudian melanjutkan bertarung, sehingga mereka yang awalnya anggota klan pembasmi tersembunyi bisa segera pergi. Hanya setelah anggota klan pembasmi tersembunyi pergi barulah master tahap awal tingkat 9 Yu Huang ini memilih untuk pergi. Jangan pergi, teruslah berjuang, Tang Yidao berkata dengan keras. Sekarang dia bersenang-senang bertarung, dan pada saat kekuatannya meningkat, dia tidak bisa melepaskan kesempatan bertarung seperti itu. Orang-orang kami sudah dievakuasi. Saya tidak perlu melawanmu lagi, kata ahli di tahap awal tingkat ke-9 Yu Huang. Memang, sebagian besar orang dari klan pembasmi tersembunyi telah mengevakuasi bintang pembasmi tersembunyi, dan banyak dari mereka bersembunyi. Jika kamu tidak melawanku, aku akan terus memburu pembasmi tersembunyimu, kata Tang Yidao. Master tingkat 9 dari klan pembasmi tersembunyi Yu Huang tidak bisa berkata-kata. Kamu tahu, kami bisa melakukan apa yang kami katakan. Kami telah membasmi banyak master tingkat Yu Huang. Kami tidak keberatan membasmi beberapa anggota klan pembasmi tersembunyi lagi. Lalu berapa lama kamu ingin bertarung denganku? Tanya ahli di awal tingkat ke-9 Kaisar Yu. Sampai aku mengalahkanmu, kata Tang Yidao. Oke, penuhi keinginanmu. Master Yu Huang tingkat 9 dari klan pembasmi tersembunyi segera bergegas menuju Tang Yidao dan melanjutkan pertarungan. Misi awalnya adalah mencegat Tang Yidao, dan Tang Yidao ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, jadi dia masih bisa menjerat Tang Yidao. Ketika kekuatan Tang Yidao meningkat lagi, anggota klan pembasmi tersembunyi tidak akan tahu kemana mereka melarikan diri. Haha, itu saja, Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Kemudian dia bergegas menuju master tahap awal tingkat 9 Yu Huang. Seperti Tang Yidao, Long Xingyun dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri untuk mempertahankan master awal Yu Huang tingkat 9. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus bersaing dengan master yang lebih kuat dari diri mereka sendiri mereka lagi dan lagi. Hanya ketika potensi mereka diperas, mereka akan maju lebih cepat. 10 tahun kemudian, ketika para anggota klan pembasmi tersembunyi telah meninggalkan alam semesta kaisar. Setelah Tang Yidao dan yang lainnya juga meningkatkan kekuatan mereka lagi, para master di tahap awal tingkat ke-9 Yu Huang berteleportasi. Tang Yidao dan yang lainnya juga telah menjadi master di puncak Yu Huang tingkat ke-7, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai tahap awal Yu Huang tingkat ke-9 perang antara master level Yu Huang, jadi mereka masih bisa pergi. Tentu saja, setelah Long Ge dan Huo Wu mengetahuinya, mereka masih mengirimkan beberapa tetua dari klan naga untuk melindungi mereka. Meskipun banyak tetua tidak mendengarkan kata-kata Long Ge, mereka masih tidak berani menolak di permukaan. Selain itu, Long Ge sekarang hanya meminta Kaisar Yu tingkat rendah untuk melindungi mereka-mereka, Long Ge tahu. Bahkan jika dia menelepon sekarang, Kaisar Yu tingkat tinggi itu mungkin tidak akan mendengarkannya. Semuanya harus mengandalkan kekuatan. Long Ge berpikir dalam benaknya, dan kemudian dia berlatih serius dengan Huo Wu di ruang rahasia. Waktu berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, dengan perlindungan master tingkat Yudi, Tang Yidao dan yang lainnya membuat kemajuan sangat pesat di medan perang aliansi.
Setelah cobaan berulang kali antara hidup dan mati, kekuatan mereka terus meningkat, dan di aula belakang aula Kaisar Naga, Long Ge dan Huo Wu juga aktif berlatih. Di Menara Penatua Klan Naga, para tetua juga berlatih dalam pengasingan. Melalui informasi internal, mereka juga mengetahui bahwa perang aliansi skala penuh akan pecah dalam 1000 tahun. Pada saat itu, ketika para master level Yudi bertarung satu sama lain, itu adalah saat di mana kekuatan mereka akan meningkat paling cepat. Namun, mungkin juga saat di mana kekuatan master level Yudi melemah atau bahkan mengalami kemunduran semua berlatih secara aktif dan serius. Di tingkat tertinggi Menara Penatua Klan Naga, Long Xiu, yang berada di awal tingkat ke-8 Kaisar Yu, juga memiliki idenya sendiri. Haha, perang aliansi akan datang. Jika aku menunjukkan kekuatan yang lebih baik daripada Long Ge dalam perang aliansi, apakah Kaisar Naga lainnya akan lebih menghargaiku? Begitu aku menaklukkan mereka dengan kekuatanku, mereka pasti akan membiarkanku menjadi ini mungkin Naga Kaisar seluruh alam semesta, tetapi meskipun demikian bahkan jika aku tidak bisa menjadi Kaisar Naga, aku harus menyerap lebih banyak jiwa naga di medan perang aliansi untuk membuat diriku lebih kuat. Memikirkan hal ini, Long Xiu mulai berlatih lebih keras, dan dia akhirnya mencapai tahap awal tingkat ke-8, dari Yu Emperor, dia tidak akan pernah membiarkan Long Ge melampauinya apapun yang terjadi. Semua master level Yudi bekerja keras untuk berlatih. Tidak hanya klan naga, tetapi juga master dari ras kosmik lain seperti klan naga, klan bulu emas, klan kegelapan, dan ketika medan perang aliansi pecah, mereka adalah yang paling kuat. Ketika ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus berlatih ekstra keras. Jika mereka dapat menyerap jiwa naga orang lain di medan perang aliansi, itu berarti mereka telah kehilangan miliaran latihan bertahun-tahun. Di seluruh alam semesta tempat Long Ge berada, para master tingkat Yudi secara aktif berlatih. Di seluruh aliansi naga, para master tingkat Yudi juga secara aktif mempersiapkan perang berbagai domain alam semesta. Kaisar mengeluarkan pemberitahuan kepada mereka bahwa perang aliansi skala penuh pasti akan pecah dalam 1000 tahun, jadi semua kaisar bekerja keras. Tentu saja, beberapa Kaisar Yu takut akan perang dan dapat memilih untuk bersikap riang. Namun, mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat Kaisar Yu bukanlah orang yang tangguh, berani, dan bijaksana. Kesempatan ini pergi dari perang sub-aliansi. Melihat Kaisar Yu secara aktif mempersiapkan perang, Kaisar Naga dari Aliansi Naga juga sangat senang, dan mereka tahu bahwa perang aliansi ini kemungkinan besar akan menjadi perang aliansi terakhir, karena pemimpin aliansi pembasmi pihak lain telah melakukannya. Berencana untuk bertarung dengan pemimpin aliansi Naga Long Ge bekerja keras, begitu dia membasmi Meng Meng. Jika pemimpin Liga Naga menang, Liga Naga akan dikalahkan sepenuhnya. Jika pemimpin Liga Naga menang, Liga Pembasmi akan lenyap. Jika pemotong Naga dan Long Ge jatuh, maka Liga Pembasmi dan Naga Liga akan mengalami krisis yang berkepanjangan sampai mereka memilih pemimpin baru. Perang aliansi ini penting. Pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, telah mengambil keputusan. Kali ini tidak akan pernah ada hasil imbang dengan pemimpin aliansi naga, Long Ge. Tidak ada dasi. Tentu saja Long Ge juga mengetahui hal ini, jadi dia juga berlatih dengan seluruh kekuatannya, dan kedua jiwa bekerja keras untuk pulih dari luka-lukanya. Jika dia tidak bisa pulih dari lukanya sebelum Long Kao, hasil pertempurannya mungkin akan terlihat dengan sendirinya. Seluruh wilayah alam semesta Long Ge, dia juga berlatih dengan serius di ruang rahasia. Kedua Dewa Kaisar Yu berlatih dengan serius. Mereka berdua mengetahui dua Dewa Long Ge, salah satunya adalah Da Long yang berada di puncak tingkat ke-8 Yu Kaisar Ge, salah satunya adalah Long Yu, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat ke-7. Long Yu sebenarnya adalah Dewa Da Long Ge yang lain, tetapi Da Long Ge tidak ingin Long Ge dan yang lainnya mengetahuinya. Saat perang aliansi dimulai, belum terlambat untuk memberitahu Long Ge. Aliansi Naga secara aktif mempersiapkan perang, dan hal yang sama berlaku untuk aliansi pembasmi. Setiap domain alam semesta di aliansi pembasmi bersifat suka berperang dan haus darah, aliansi pembasmi Yudi yang pembasmi itu akan berjuang keras. Yu di tingkat rendah akan membiarkan jiwa naga mereka keluar untuk melahap jiwa naga dari Yu di tingkat rendah dari aliansi naga. Yu di tingkat menengah itu juga akan terlibat dalam persaingan ketat kekuatan kosmik, sementara Yu di tingkat tinggi akan bertarung satu sama lain, dan mereka juga akan terus membasmi Kaisar Yu yang lemah itu untuk mencuri lebih banyak jiwa naga, membuat mereka lebih kuat. Tentu saja, pemimpin aliansi pembasmi juga bekerja keras. Sekarang, dia menggunakan lebih dari 1000 Huowu untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya mungkin pulih dengan cepat kekuatan puncaknya, atau bahkan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, lebih dari 1000 Huowu tidak hanya memiliki energi untuk membantu penyembuhan, tetapi juga energi untuk membantu kultivasi. Kecepatan kultivasi 10.000 kali lipat pasti akan membuat pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, membuat kemajuan pesat. Long Ge dan Huo Wu juga berlatih di ruang rahasia tanpa gangguan apapun.
100 tahun kemudian, Longge dan yang lainnya masih mempersiapkan perang dengan serius. Saat ini, Longge telah sepenuhnya menguasai tahap awal tingkat pertama Kaisar Yu, dan dengan bantuan Huo Wu, masih ada kemungkinan untuk berperang. Meningkatkan kekuatannya, tetapi master tingkat Kaisar-Kaisar Yu tidak dapat meningkat hanya karena mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka. Mereka harus menjadi sangat kuat secara mental. Jangkauan deteksi kekuatan mental Longge dan yang lainnya saat ini radiusnya lebih dari 10 juta mil. Jika mereka ingin terus meningkatkan kekuatannya, mereka harus menjadi lebih kuat. Itu membutuhkan kerja keras, dan sekarang, Longge dan yang lainnya membutuhkan waktu. Beberapa master di level Yudi hanya dapat meningkat 2 level kecil setelah berlatih selama 10 miliar tahun. Sama seperti Long Xiu, dia berada di level ke-7 Yudi pada saat itu. Setelah 10 miliar tahun, dia baru mencapai level awal ke-8 dari Yudi. Tentu saja, setiap kali Anda meningkatkan ke level kecil, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Level kecil dapat menentukan hasil pertempuran. Seorang jenius seperti Long Xiu hanya membutuhkan 10 miliar tahun untuk meningkatkan kedua level kecil. Level Longge juga sangat sulit bagi He Huo untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan Huo Wu, kecepatan budidaya Longge dapat dipercepat 10.000 kali lipat. Setelah dipercepat 10.000 kali lipat, Longge dan yang lainnya masih membutuhkan waktu budidaya 1 juta tahun untuk maju ke 2 tingkat kecil ke 1 tingkat kecil. Bahkan jika Longge dan yang lainnya lebih berbakat daripada Long Xiu, bahkan jika mereka berlatih jika kecepatannya ditingkatkan 10 kali lipat, itu akan memakan waktu 100.000 tahun. Pada dasarnya tidak mungkin untuk meningkatkan semangat asli dalam 1000 tahun. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Longge sekarang adalah memperbaiki kerusakan aslinya alam semesta, dan yang harus dilakukan Huo Wu adalah membantu Longge saat berlatih. 200 tahun kemudian, Longge masih berlatih dengan serius. Dalam 100 tahun terakhir, Long Xingyun dan yang lainnya juga mengalami banyak hal berbahaya di medan perang aliansi. Namun, setiap kali mereka dalam bahaya, Master tingkat Yudi menyelamatkan mereka sehingga mereka dapat memaksimalkan motivasi mereka potensi lawannya sendiri yang memiliki banyak Master level Yu Huang. Semuanya dilindungi oleh Master level Yudi sehingga bisa diasah secara maksimal. Meskipun Master Aliansi Naga dan Aliansi Pembasmi tingkat Yudi mengetahui keberadaan satu sama lain, mereka memilih untuk menghindari satu sama lain secara diam-diam dan tidak bertarung satu sama lain. Lagi pula, Long Cut dan Da Longge belum pulih dari cedera mereka, dan perang aliansi belum benar-benar dimulai. Wabah, jika ada yang berani tidak mendengarkan Long Cut dan Da Long Song, dia mungkin akan dihukum berat atau bahkan dibasmi. Long Kao terkenal haus darah dan mudah dibasmi di Killing Alliance, dan Kaisar Pembasmi dari Killing Alliance juga menyukai karakter Long Kao. Kamu mau mereka lembut dan tidak merugikan orang lain. Jika mereka memilih perdamaian, mereka pasti tidak akan memilihnya. Jika mereka tidak haus darah, jika mereka tidak berperang, lebih baik basmi mereka. Oleh karena itu, prestise Long Kao di aliansi pembasmian adalah yang tertinggi. Dan di Longmeng, Da Longge jauh lebih baik kepada Kaisar Naga itu, tetapi semua orang tahu bahwa Da Longge tersenyum di permukaan, tetapi jika ada yang menyinggung Da Longge, dia akan dihukum berat. Saya ingat suatu kali, seorang Kaisar Naga tidak mendengarkan Da Longge dan dengan gegabah menentang Da Longge yang marah pada saat itu. Dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu dan membuat Kaisar Naga jatuh dengan satu gerakan. Dengan kinerja yang begitu kuat, Kaisar Naga lainnya menjadi menghormati Da Longge. Hal yang sama antara Long Cut dan Da Longge adalah mereka berdua memiliki kekuatan paling kuat di seluruh alam semesta. Hanya dengan kekuatan yang kuat orang lain akan mendengarkan Anda. Long Cut dan Da Longge juga mengetahui hal ini, jadi dalam setiap perang aliansi mereka tetap terluka parah tanpa mengalami kematian. Tujuannya adalah agar mereka dapat mempertahankan keunggulan dibandingkan Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga lainnya. Begitu mereka jatuh, mereka mungkin akan ditangkap oleh Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga lainnya. Namun, kali ini berbeda. Long Kao menyadari bahwa dia tidak memiliki semangat ganda Da Longge. Jika Da Longge tidak terselesaikan dalam perang aliansi ini, lalu di perang aliansi berikutnya, dia pasti bukan lawan Da Longge, jadi dia harus berjuang keras. Dikelilingi oleh lebih dari 1000 Huo yang cantik dan mengharukan, Long Kao berlatih secara aktif, hanya untuk hari ketika dia dapat pulih sepenuhnya dari cederanya. Bahkan Long Cut dan Da Longge yang terluka parah. Mereka masih memiliki kekuatan yang besar. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih memiliki kekuatan untuk membasmi Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga lainnya status. Tahun-tahun budidaya berlalu dengan cepat. 100 tahun lagi telah berlalu, dan setelah perang ras kosmik yang panjang, suku pembasmi tersembunyi baru telah muncul. Mereka sebenarnya adalah suku binatang ilahi yang dipimpin oleh Dewa Binatang berambut merah. Mereka telah menggantikan suku pembasmi tersembunyi dan menjadi 10 besar di alam semesta Kaisar. Ras binatang ilahi dapat menjadi salah satu dari 10 ras kosmik utama,
yang tidak dapat dipisahkan dari perawatan Longge. Longge diam-diam mengirim tentara Yu Huang untuk membantu mereka. Setelah membiarkan ras kosmik lainnya bertarung sampai mati, tentara Yu Huang dikirim oleh Longge tentara kekaisaran membawa tuan dari suku binatang ilahi ke planet pembasmi tersembunyi. Dan dengan paksa mengusir ras kosmik lainnya, memungkinkan suku binatang ilahi berhasil menjadi satu-satunya ras kosmik di planet pembasmi tersembunyi, dan suku pembasmi tersembunyi secara langsung, menjadi salah satu dari 10 ras kosmik teratas. Selain itu, Kaisar Naga Longge segera mengumumkan di jaringan Kaisar Alam Semesta bahwa klan binatang ilahi telah menjadi salah satu dari 10 ras kosmik utama dan menikmati semua hak dari 10 ras kosmik utama. Setelah pengumuman Kaisar Naga Longge, ras lain di alam semesta sedikit tidak puas, tetapi mereka harus mengakuinya. Jadi, suku binatang ilahi mengubah namanya menjadi suku pembasmi tersembunyi dan tinggal di planet pembasmi tersembunyi. Pengumuman Longge tidak mengganggu budidayanya, dia masih berlatih secara aktif, perlahan memulihkan alam semesta aslinya yang rusak, dan menggunakan kekuatan kosmik dari alam semesta lain untuk memperbaiki alam semesta lain. Kecepatan perbaikan semacam ini jauh lebih cepat. Alam semesta asli Longge yang rusak juga memiliki fungsi memperbaiki diri. Segera, alam semesta yang rusak itu perlahan diperbaiki. Saya percaya bahwa Longge akan membutuhkan waktu beberapa ratus tahun untuk memperbaiki alam semesta yang kuat. 400 tahun telah berlalu. Dalam 100 tahun ini, Bintang Naga dan Phoenix juga telah berkembang pesat sejak Longge menjadi Kaisar Naga. Dengan bantuan klan Naga, dengan Bintang Naga dan Phoenix sebagai pusatnya, terdapat mesin teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Berkemah di sini, mereka dan Kaisar pertukaran ekstensif di alam semesta Kaisar telah memungkinkan terbentuknya lingkaran kuat di sekitar Long Fengsing. Karena ada banyak ahli di sini, ini disebut alam semesta Kaisar kecil. Di alam semesta Kaisar kecil dengan Naga dan Phoenix sebagai pusatnya, sebenarnya ada master level Yudi di sini. Tentu saja, mereka semua adalah master level Yudi yang dikirim oleh klan Naga. Dengan bantuan berbagai sumber, kapten dan pemimpin regu menjadi semakin kuat. Bahkan Xiaoling dan yang lainnya telah meningkat dari tahap awal Yu Huang level 1 ke puncak Yu Huang level 5, dan kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Kemakmuran Bintang Naga dan Phoenix telah menarik lebih banyak master dari seluruh alam semesta. Kekuatan Bintang Naga dan Phoenix telah secara resmi mengubah nama alam semesta Naga Perak menjadi alam semesta Naga dan Phoenix dan alam semestanya sendiri. Jika tentara kekaisaran berkembang di eselon ini, di masa depan, alam semesta Naga dan Phoenix juga akan melahirkan master tingkat Yudi mereka sendiri. 500 tahun telah berlalu, dan waktu pecahnya perang aliansi semakin dekat. Baik aliansi naga maupun aliansi pembasmi telah memasuki kondisi persiapan aktif untuk perang aliansi yang akan datang kapan saja, dan Longge hampir bisa bangun. Jiwa asli yang kuat. Suatu hari di tahun ke-600, Longge akhirnya memperbaiki alam semesta yang rusak, dan kemudian dia membangunkan jiwa asli yang kuat. Ketika Longge membangunkan jiwa aslinya, banjir kenangan muncul di benaknya. Longge mengetahui banyak rahasia aliansi naga dan aliansi pembasmi. Orang seperti apa dia sebelumnya, dan siapa yang dia cintai sebelumnya selesai, ketahui bagaimana Anda terbasmi dan jatuh sebelumnya, lalu bagaimana memperbaiki diri secara perlahan setelah latihan, dia belajar cara bertarung saat dia menjadi Yuti level rendah, cara bertarung saat dia menjadi Yuti tingkat menengah, dan cara bertarung saat dia menjadi Yuti level tinggi. Longge yang paling banyak adalah ketika dia membasmi pemimpin aliansi, Ryugara. Setelah adegan menggunakan lubang hitam untuk menyerang, ingatan Longge menghilang. Itulah serangan lubang hitam yang menghancurkan alam semestaku. Benar-benar kuat, tapi suatu hari nanti aku akan membalasmu 2 kali lipat. Longge berpikir dalam benaknya. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Saya mohon Anda untuk berbagi. 1880